Ya, Sip. saya akan share slide ke teman-teman sekalian. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang fakta dan data tentang MLM. Jadi update dulu di tahun 2020 pertumbuhan MLM itu seperti apa. Jadi biar teman-teman sekalian pede ya. Karena banyak orang yang join di bisnis MLM, join di LWG pakai produk, suka dengan produknya, tapi waktu diminta jalankan masih nggak pede apakah bisnis MLM itu bisa untuk jangka panjang ya, bisa untuk masa depan saya, bisa untuk mewujudkan impian saya. Nah, jadi di bagian pertama ini saya akan share dulu ke teman-teman sekalian fakta dan datanya. Ini data diambil dari WFDSA ya, World Federation Direct Selling Association. Jadi ini adalah aplinya dunia ya. Dan ini adalah data di tahun 2020. Kalau Anda perhatikan teman-teman, produk kesehatan dan kecantikan itu masih mendominasi ya. Anda lihat nih. Produk MLM itu macam-macam ya, macam-macam. Tapi kalau kesehatan dan kecantikan masih yang juara. Kesehatan pada umumnya, pada khususnya ya, Anda lihat ya 36%. Kalau kecantikan itu 26%. Dan kalau kita rupiahkan ya, itu di tahun 2020 produk kesehatan di MLM mencetak omset 929 triliun. Itu artinya dalam dalam satu hari sekitar 2,5 triliun ya. Omset kesehatan per hari untuk bisnis MLM di tahun 2020 di masa pandemi ya. Jadi 2,5 triliun dalam satu hari. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat omset penjualan total di tahun 2020 ya, itu 2.571 triliun. Artinya dalam satu hari omset yang tercetak itu tidak 7 triliun per hari. Ya. Jadi perusahaan MLM yang tergabung di WFDSA ya ini 7 triliun per hari omsetnya. Kalau kita lihat total distributor di tahun 2020 itu ada 125 juta ya. Orang yang join pakai produk aja itu sudah termasuk distributor. Oke, jadi ada 125 juta orang yang bergabung di dalam bisnis MLM di tahun 2020 totalnya ya, totalnya. Nah, bagaimana dengan top 10 perusahaan top 10 negara ya, negara-negara dengan omset yang paling besar? Itu kalau kita perhatikan Indonesia masih belum termasuk di dalam 10 besar. Ini artinya apa? Artinya ini adalah sebuah peluang, teman-teman. Ya, Anda perhatikan urutan ke-10 itu Taiwan ya. Kalau kita rupiahkan Taiwan ini mencetak omset dalam tahun 2020 itu 63 triliun ya. Itu Taiwan. Indonesia nggak masuk. Padahal Indonesia itu adalah negara keempat terbesar di dunia. Ini kabar baik teman-teman. Ya, dengan jumlah penduduk yang besar banget 273 juta, kita masuk top 10 juga belum. Jadi kesempatan bagi MLM di Indonesia berkembang itu masih sangat-sangat besar. Jadi Anda harus percaya diri dan Anda perhatikan di sini. Ya, negara-negara yang masuk di top 10 ini adalah negara-negara maju kan. Jadi MLM itu selalu identik dengan negara-negara maju. Makanya kita harus pede jalankan bisnis MLM. Anda lihat Amerika, China, Jerman, Korea, Jepang, Brasil, ya pede. Apalagi industri kita ini MLM sudah lebih dari 60 tahun. Jadi bukan industri yang nggak benar ya, tapi ini memang sudah terbukti, udah proven gitu loh. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya kita masih dapat datanya yang 2019 lah ya. Intinya adalah pemerintah sangat mendukung industri MLM di Indonesia ya. Kontribusi MLM juga sangat besar untuk perekonomian di Indonesia. Makanya Menteri Perdagangan mensupport industri ini. Dan total ya anggota yang tercatat
di dalam Apply, perusahaan MLM-nya itu adalah saat ini sebesar ini per tahun 2019 ya, 147 perusahaan. Omset penjualannya 14 triliun. Jumlah distributor 5,3 juta, jumlah bonus yang dibayar itu 4,8 triliun. Anda perhatikan sekarang. Indonesia ya, jumlah penduduknya 273 juta, omset yang dicetak itu 14,7 triliun. Yang tadi top 10, urutan yang ke-10 itu Taiwan, itu jumlah penduduk di Taiwan itu 23,5 juta. Omset yang dicetak 63 triliun. Good news loh teman-teman. Ya. Ini really a good news. Jadi pede jalankan bisnis ini. Anda masih bisa sangat-sangat besar, berkali-kali lipat mencetak bisnis yang besar di LWG, itu besar banget peluangnya. Ya. Jadi makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan MLM ya, kalau mereka mau go internasional pasti negara yang diincar itu salah satunya Indonesia. Kenapa? Karena penduduk kita itu banyak ya. Dan jumlah penduduk yang menengah itu juga besar banget, lebih kurang sekitar 50 sampai 60 juta. Itu namanya bonus demografi ya. Jadi ini sebuah peluang teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda seriusin bangun bisnis MLM, wah itu keren banget. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil yang bisa kita dapatkan? Apakah orang yang jalankan MLM itu dapatnya tuh hanya uang receh atau memang bisa gede? Nah, ini diambil dari website businessforhome.org dan namanya saya samarkan, tapi Anda perhatikan ya, orang-orang yang jalankan MLM, income per bulannya bisa segini teman-teman, miliaran, ya nggak main-main teman-teman, ya itu dia, Anda perhatikan ya sampai urutan yang 4 ribuan itu juga masih puluhan juta, ratusan juta. So, Anda itu sudah berada di industri yang tepat. Kita ini sudah berada di industri yang tepat. Tinggal kita memaksimalkan kemampuan kita, skill kita, agar kita bisa benar-benar freedom di bisnis MLM. Ibaratnya gini loh teman-teman. Kita ini udah dikasih smartphone yang paling canggih. Katakanlah apa? iPhone lah ya. iPhone itu kita semuanya mengakui HP yang canggih banget. Tapi ya, Anda hanya pakai HP itu, iPhone itu hanya untuk SMS, bukan WhatsApp loh ya. Anda hanya pakai buat SMS dan telepon. Tapi Anda gunakan iPhone. Sepanjang hari, sepanjang bulan, ya Anda gunakan hanya buat telepon SMS, telepon SMS. Anda bisa bayangkan nggak? Kecanggihan yang dimiliki itu nggak ada gunanya. Sewaktu Anda melihat orang lain, kasih tahu ke Anda, lihat loh, ini videonya keren banget. Ini video di-shoot dari iPhone. Ini HP bisa dipakai buat internet. Anda bilang, masa bisa seperti itu? Gua aja cuman bisa SMS dan telepon. Menurut Anda, siapa yang salah? HP yang canggih, tapi nggak dimaksimalkan. Kira-kira itulah bisnis MLM. Bisnis MLM itu adalah bukan sebuah bisnis yang dicoba-cobalah 5 tahun, 10 tahun, bukan. Industri ini udah puluhan tahun, udah lebih dari 60 tahun, sudah mencetak begitu banyak orang-orang yang memiliki financial freedom di bisnis ini. Sampai dari generasi ke generasi. Dia wariskan ke anaknya, wariskan ke cucunya bisnis ini. Udah terjadi seperti itu. Jadi bisnis ini sudah proven. Nah, tinggal kita nih memaksimalkannya karena banyak orang ya, lebih dari 70% orang yang bergabung di bisnis MLM itu tidak memaksimalkan MLM tersebut. Ya hanya bergabung untuk pakai produk aja atau ada yang jalankan hanya iseng-iseng saja, cuman coba-coba doang. Ya udah saya coba tawarin si A lah, tawarin si B. Ternyata tidak tertarik dan dia berhenti. Jadi banyak orang yang jalankan bisnis ini itu hanya coba-coba. Kayak main lotre ya, gosok-gosok dapat nggak? Aduh nggak dapat, ya sayang banget. Cuman gitu doang.
Ya, nggak dimaksimalkan potensi dari bisnis MLM. Ya, dari tahun 2020 loh, Anda lihat ya, masa di mana pandemi sedang melanda dan omset industri kita MLM itu stabil, itu bagus gitu. Ini membuktikan bahwa salah satu keunggulan dari bisnis MLM itu adalah anti krisis. Justru di masa-masa krisis seperti ini, MLM begitu banyak membantu orang-orang. Saya melihat sendiri cerita bagaimana orang yang terdampak bisnisnya, kemudian dia menjalankan bisnis MLM, dari sana dia bisa mendapatkan income puluhan juta di masa pandemi. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Bukan di masa pandemi ini aja, di bertahun-tahun yang lalu, di masa tahun 98, ya, di masa krisis moneter, MLM juga sudah membantu banyak orang ya memperbaiki finansialnya. Jadi sudah terbukti lah teman-teman. Jadi kita tinggal manfaatkan. Oke. Nah, sekarang saya mau share ke Anda 7 keunggulan dari multi level marketing. Lebih sebenarnya, ya kalau kita mau ingat-ingat, banyak sekali keunggulan dari bisnis MLM. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya aja, karena kalau saya mau bahas panjang, kita nggak cukup waktu, ya itu harus dibikin dalam bentuk buku. Oke. Nah, keunggulan pertama udah pastilah, ya semua orang pasti sepakat juga bahwa bisnis MLM modalnya kecil. Kita lihat contohnya di LWG. Kita bisa join dengan modal berapa? 2,5 juta, ya udah bisa jadi member. Belanja hydrogen fountain udah bisa jadi member. Bahkan belanja paket platinum yang tertinggi pun ya itu cuma 15-an juta gitu loh, ya. Anda sudah bisa memulai bisnis MLM. Dan itu bukan uang hilang kan, tapi belanja produk di mana Anda bisa pakai produknya, Anda dapat manfaat produknya, dan Anda kalau tidak memutuskan untuk tidak menjalankan bisnis MLM, bisnis LWG juga udah nothing tulus. Karena Anda sudah dapat produknya, Anda bayar, LWG kasih Anda produk, selesai. Ya, jadi modalnya kecil. Ya. Artinya balik modalnya cepat. Mau balik modalnya kapan? Hanya dengan belanja jutaan seperti ini. Banyak kok cerita orang yang dalam 1 bulan udah balik modal, ya bahkan bulan kedua, ketiga itu udah profit ceritanya. Ya, dan kita tidak perlu tambah modal lagi untuk bisa mencetak omset yang gede banget, income yang gede banget, tak terbatas. Hanya dengan satu ID aja sebenarnya kita udah bisa mencetak begitu banyak omset dan begitu banyak penghasilan. Itu dia, ya. Jadi kalau kita membuka ID lain itu kan opsional ya, bebas-bebas saja. Tapi dengan satu ID aja udah punya potensi Anda bisa bangun jaringan yang besar sekali gitu loh. Nah, beda dengan bisnis lainnya. Bisnis konvensional yang kalau kita perhatikan hasilnya itu sebanding dengan modal yang kita keluarkan. Contohnya, kalau Anda ngambil barang, oke, modal Anda itu 10 juta. Anda jual 15 juta. Berarti untung Anda 5 juta. Oke. Nah, kalau Anda mau dapat untung 20 juta, berarti Anda harus invest 20 juta. Sorry, ya 20 juta. Kalau Anda kepingin dapat untung 10 juta. Nah, artinya kalau Anda mau untung 100 juta, berarti modal Anda harus 200 juta. Nah, di MLM kan nggak seperti itu. Anda bergabung, kalau Anda mau cetak omset yang gede, tinggal Anda membangun basis konsumen yang banyak. Ya, Anda tinggal membangun jaringan, makin besar jaringan-jaringan yang berkembang, makin besar omset Anda, makin besar income Anda. Padahal Anda belanjanya ya cuma di sini. Ngerti kan teman-teman ya? Nah, itulah menariknya bisnis MLM. Ya, kenapa sih modalnya bisa kecil? Ya, karena sistemnya itu yang stok barang itu kan stokis atau perusahaan atau LWG sendiri yang bikin gudang, yang semuanya supplier, yang handle itu semuanya adalah supplier gitu loh. Sehingga Anda ya tinggal ngambil barang dari sana kemudian dijual ke prospek. Dan prospek kalau mau belanja nggak bisa langsung ke supplier. Ya, prospek itu harus mencari sponsor untuk bisa belanja produk LWG. Dia suka nih hydrogen fountain, nggak bisa langsung ke kantor. Dia harus cari siapa nih yang bisa mensponsori saya untuk bisa saya belanja hydrogen fountain. Ya Anda sebagai sponsornya sehingga mereka nanti bisa belanja produk LWG. Nah, nanti prospek
rekrut teman lagi, misalkan dia cerita, dia bilang, wah ini hidrogen bagus, dan ternyata ini mau belanja, nah dia tinggal sponsori orang itu. Dan Anda juga mendapat poinnya. Nah itu menarik ya teman-teman sekalian. Jadi semuanya dihandle oleh supplier untuk modal besarnya. Jadi kita ini ibaratnya adalah perantara atau makelar. Atau bahasa kerennya itu adalah afiliasi marketing. Yang sekarang itu yang jadi negatif itu namanya afiliator. Padahal teman-teman ya, afiliator itu adalah makelar, afiliator itu perantara. Sebenarnya itu nggak masalah, jadi afiliator itu nggak masalah. Kita ini sebenarnya juga afiliator, cuman kita nggak gunakan istilah itu, kita gunakan sebagai distributor, ya. Nah, cuman gara-gara kasus-kasus binary option seperti ini, nah mereka menggunakan istilah afiliator, afiliator jadi maknanya jelek ya. Sebenarnya makelar itu ya. Nah, ini teman-teman, kita ini adalah perantara, kita ini ada distributor. Itu yang membuat modal kita itu kecil. Sama seperti kalau kita mau main bisnis online ya, kalau internet marketing kita misalkan mau jual barang-barang Amazon.com, ini kan salah satu marketplace terbesar di dunia ya, Amazon.com. Amazon ya. Nah, kita bisa jadi afiliatornya atau jadi affiliate marketing ya. Di sini Anda tinggal bikin website ya kan. Kemudian Anda masukkan tuh produk-produk yang ada di Amazon di website Anda bikinlah secanggih itu. Kalau Anda punya ilmu itu, nanti orang belanja, orang buka website Anda dan belanja. Nah, Anda dapat persen dari sana. Amazon bayarin Anda sekian persen. Tapi di Amazon affiliate marketing itu hanya satu level. Artinya kalau dia referensi orang lain, Anda nggak dapat lagi. Tapi kalau dia daftar langsung jadi afiliatornya Amazon, dia yang dapat level kedua. Ya, sedangkan di MLM enaknya apa? Ini prospek mau bangun jaringan sebesar apapun juga Anda tetap dapat. Nah, itulah enaknya bisnis MLM ya dibanding dengan bisnis lainnya. Oke. Nah, sehingga poin yang kedua keunggulannya, ini menjadi peluang untuk semua orang tanpa diskriminasi. Siapapun juga bisa menjalankan bisnis MLM. Ya, mau dia itu orang pintar, orang biasa-biasa saja, ibu rumah tangga, pengusaha, mahasiswa, PNS, orang muda, orang tua, siapapun juga bisa jalankan bisnis MLM. Kenapa? Karena sistem bisnisnya udah disiapkan. Jadi distributor itu dipermudah, nggak ribet. Ya, sehingga semua orang bisa bergabung menjadi distributor MLM. Oke, sedangkan bisnis lain kalau kita mau membangun bisnis ya, kita bicara yang skala besar ya. Kita bukan hanya bicara soal dapat uang receh saja 1 jutaan, 2 jutaan, bukan itu. Kita bangun bisnis, Anda mindset-nya adalah oke, mau jadi gede gitu ya, biar nanti bisnisnya bisa autopilot. Nah, di bisnis lain kalau mau seperti itu, kita harus cari supplier. Ya, berarti kan ya nggak tahulah ke luar negeri kayak kemana-mana, cari link ya, biar ketemu supplier yang bagus. Kemudian kalau produknya cocok, Anda harus stok barang. Keluar modal stok barang, berarti Anda harus punya gudang. Ya, Anda juga harus punya program bisnis. Maksudnya software untuk hitung, stok dan lain-lain. Kan nggak mungkin kan hitung pakai buku kas gitu. Padahal itu omsetnya udah miliaran gitu. Karena kita bicara skala besar sekali lagi ya. Jadi Anda harus bikin software ya. Kemudian Anda juga harus dibantu karyawan dong. Nggak mungkin semuanya Anda sendiri yang lakukan, income miliaran tapi nggak ada pegawai sama sekali, kan nggak mungkin. Jadi artinya Anda harus punya pegawai juga. Anda juga harus belajar iklan online. Ini salah satu yang sangat penting. Entah itu Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun Google, apapun itu, belajar. Anda sendiri yang belajar atau Anda invest ke staff Anda biar staff Anda bisa ngerti. Anda minta mereka, Anda trainingkan mereka seperti itu. Dan juga Anda butuh konsultan bisnis. Anda juga ikut pelatihan-pelatihan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang yang kepingin membangun bisnis yang besar banget. Ya. Nah, di MLM kita bisa dapat income yang besar. Tadi kan udah ditunjukin ya, income-nya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ya, cari supplier pastilah kita ya. Cari supplier dalam arti kita cari perusahaan MLM ya. Dalam hal ini kan kita udah ketemu LWG. Stok produk kita nggak butuh. Karena sekali lagi perusahaan yang stok atau stokis yang stok.
Siapkan gudang juga pasti nggak butuh. Program bisnis nggak butuh karena udah disiapkan. Anda lihat back office, Anda join aja, Anda buka member.livewellglobal.com, sign in, Anda udah bisa lihat itu data-datanya. Setiap ada orang yang bergabung, itu langsung real time. Ada juga di dalam website Anda. Anda bisa melihat poin Anda bisa melihat bonus Anda, potongan pajak, semuanya lengkap di sana. Siapa yang bikin? Supplier. Kita nggak usah lagi urus ini. Karyawan kita nggak butuh, belajar online opsional. Kalau Anda senang jualan, kepingin lebih gede, Anda bisa belajar, tapi enggak juga nggak apa-apa. Dan Anda nggak butuh konsultan bisnis, nggak usah bayar mahal-mahal. Kenapa? Anda bisa konsultasi secara gratis ke upline Anda. Orang yang berpengalaman di bisnis ini. Training sudah disiapkan oleh LWG. Ada training gratis, ada training berbayar. Biasanya offline pasti training berbayar. Itu pun biayanya itu hanya untuk ganti ongkos sewa gedung dan lain sebagainya. Jadi relatif sudah dipermudah semuanya, udah disiapkan. Itulah sebabnya kenapa bisnis MLM ini sederhana dan peluang ini cocok untuk semua orang. Walaupun tidak semua orang yang jalankan bisnis MLM bisa sukses. Ya, tidak semua orang. Kenapa? Ya, karena sekali lagi semua orang join kan, artinya ada orang yang iseng-iseng juga join, ada orang yang jahat juga bisa join di bisnis MLM dan dia gunakan MLM kemudian dia curangin orang juga bisa kan, tapi kita nggak bicara negatifnya, kita bicara positifnya adalah ini peluang buat semua orang. Tidak semua orang bisa punya kemampuan menghandle ini. Ya. Nah, dipermudah dengan menjalankan bisnis MLM dengan hasil yang bisa luar biasa besar. Ya. Keunggulan ketiga, work from anywhere. Bisa kerja dimanapun juga. Anda mau lakukan home meeting di rumah bisa. Anda mau lakukan presentasi di tempat umum, kafe, bisa. Anda bisa lakukan online juga bisa. Ini sudah terbukti di masa pandemi kita aktif banget kan secara online, lakukan Zoom, video call seperti itu dan kita menghasilkan omset seperti itu. Ya. Walaupun memang tidak bisa menggantikan pertemuan offline, yaitu paling seru, tapi tetap aja mau online, ayo kita juga bisa memaksimalkan itu. Ya, itulah keunggulan dari bisnis MLM. Biaya operasionalnya rendah. Di MLM biaya operasionalnya apa aja sih? Paling ini teman-teman, internet. Benar kan? Biaya telepon. Waktu Anda mau buat janji sama orang, video call dan sebagainya, sometimes juga termasuk di dalam internet gitu loh. Alat bantu bisnis seperti upline menyarankan baca buku ini, Anda beli. Kemudian upline ajak Anda untuk ikut training ya, yang berbayar ya Anda ikut. Ya, paling berapa? Dan ngopi. Ngopi itu artinya Anda ketemu prospek. Ya, Anda pasti dong perlu minum. Anda lakukan meeting dengan upline, konsultasi, Anda pasti dong harus minum gitu loh ya, bayar masing-masing lah udah pasti. Oke. Nah, inilah biaya operasional. Biaya operasional. Nah, ini dia, ada typo di sini. Oke. Nah, sedangkan di bisnis lain biayanya cukup tinggi, biaya kantor. Kantor itu sewa atau beli. Kemudian di dalam biaya kantor itu termasuk apa? Internet, telepon, perawatan kantor, termasuk listrik, air, dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian Anda pasti harus gajiin karyawan, kemudian berikan pelatihan, training-training kepada karyawan, dan itu dibutuhkan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mau gede banget ya, biasanya mereka punya dana yang disisihkan untuk memberikan pelatihan kepada stafnya, gitu dia. Ya. Jadi biaya operasional rendah di bisnis MLM. Yang kelima, ada pengembangan diri di bisnis MLM. Itu saya rasakan banget teman-teman pengembangan diri. Ya, sebagian dari Anda mungkin belum tahu saya introvert. Kalau diminta bicara seperti ini ya saya bicara secukupnya gitu loh. Bukan tipe orang yang ketemu orang lain bisa nyapa, hai, halo, sehingga banyak orang yang mengira saya orangnya sombong. Tidak gitu loh. Ya cuma bingung aja gue mau ngomong apa ya. Karena bingung kan, orang kayak gini kok bisa jalankan MLM. Nah, itulah keunggulan dari bisnis MLM gitu loh. Orang introvert juga bisa. Kenapa? Ya di dalam MLM lah saya belajar banyak hal. Saya belajar tentang apa? Life skills. Ya, skill ini bisa dipelajari oleh siapapun juga, nggak peduli lu ekstrovert atau lu introvert, teman-teman.
Ya, saya belajar tentang sikap untuk sukses, ya itu kalau mau sukses itu sikapnya itu harus bagaimana, berpikir positif itu artinya apa, sikap sewaktu menghadapi masalah seperti apa. Saya belajar untuk itu, saya berjuang untuk tetap menjadi sikap positif. Saya juga belajar tentang ketangguhan mental, saya juga belajar tentang keterampilan berkomunikasi, ya. Bagi saya keterampilan berkomunikasi ini perjuangan gitu loh, ya, proses belajar karena saya tipe orang yang nggak suka banyak bicara gitu, ya. Tapi saya bersyukur ya di MLM itu bukan hanya sekedar bicara bisnis, tapi saya mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini. Kemudian etos kerja dibenerin, ya. Kerja itu saya belajar jangan hanya sekedar kerja doang, tapi harus punya goals, harus punya target, 1 bulan ini harus capai apa. Jadi jangan kelihatan sibuk doang, ya, tapi produktif, ya. Karena ujung-ujungnya kita kan kepingin kan impian kita tercapai. Nah, etos kerja diperbaiki, saya belajar semua di sini. Dan terpenting saya belajar tentang kepemimpinan. Karena jaringan makin besar, makin ketemu begitu banyak orang, nah kita harus punya kemampuan memimpin. Dan itu saya belajar semuanya dari MLM. Jadi ada pengembangan diri yang bisa kita dapatkan. Ya, kita berhubungan dengan manusia, manusia, manusia. Nah, itu butuh skills dalam berhadapan dengan mereka. Dan 6, keunggulannya adalah bisnis ini bisa diwariskan. Ini adalah ketenangan, ya, bikin kita tenang. Anda nggak usah khawatir, wah saya udah kerja keras, something happen sama diri saya, lalu gone gitu, dan keluarga nggak dapat apa-apa gitu. Enggak, karena MLM itu adalah independent business owner. Anda adalah partner dari LWG. Jaringan yang Anda bangun itu adalah hak Anda, sehingga kalau terjadi apa-apa dengan diri kita, ya bisnis yang sudah dibangun, jaringan yang sudah terbentuk, terus berjalan, terus menghasilkan bonus, nah ini semuanya akan diwariskan kepada ahli waris. Nah ini sudah terbukti di LWG juga sudah terjadi, ahli waris tinggal menikmati hasilnya, dan di banyak MLM semuanya pasti seperti itu. Beda kan kalau kita pegawai, kita kerja di sebuah perusahaan multinasional katakan, perusahaan yang bergengsi banget, kita direktur misalkan, income kita ratusan juta gaji. Tapi kalau misalkan terjadi sama saya di PHK atau ya saya nggak ada lagi, ya udah selesai gitu. Ya, kita keluarga udah nggak dapat apa-apa karena itu bukan bisnis kita kan. Sebesar apapun juga yang kita bangun ya itu bisnis orang lain. Tapi kalau di MLM beda. Oke, kita bangun bisnis yang besar, kita akan menikmati hasilnya juga dan keluarga juga akan menikmati hasilnya. Bisa diwariskan. Itulah keunggulan yang keenam. Dan keunggulan yang ketujuh, ada potensi passive income bagi teman-teman sekalian yang mau belajar membangun jaringan di bisnis MLM. Ya, yang seperti Anda lihat tadi ya, orang-orang yang income-nya bisa ratusan juta, miliaran, itu mereka membangun jaringannya, membangun bisnisnya, makanya mereka bisa menikmati hasil yang seperti itu. Ada potensi seperti itu. Kalau Anda mau belajar membangun bisnis, itulah masa depan Anda di bisnis MLM ya di LWG. Tapi tetap aja walaupun keunggulan-keunggulan LWG, MLM seperti ini seperti itu, selalu aja ada orang bilang, MLM mah susah, banyak yang gagal, bener nggak? Susah. Ya saya cuma mau tanya aja teman-teman, kalau MLM susah, banyak yang gagal, bisnis apa yang gampang? Coba sebutkan ke saya. Kasih tahu ke saya, bisnis apa yang gampang? Bisnis apa yang lebih banyak orang suksesnya? Coba kasih saya satu contoh aja, bisnis yang lebih banyak orang suksesnya. Nggak ada, ya kan? Kalau kita bicara soal kerja, soal membangun bisnis, kita bicara soal perjuangan, kita bicara soal kerja keras. Oke? Ini survei dari Robert Kiyosaki. Ya, Anda bisa baca di buku The Business of the 21st Century halaman 36. 100 bisnis yang dibangun, ya, ada 100 bisnis baru nih. Ya, berdasarkan statistik, 5 tahun kemudian sisa 10, 90-nya bangkrut. 5 tahun lagi sisa 1. Jadi dari 100 perusahaan, 10 tahun lagi sisa 1. Begitu tragisnya bisnis, teman-teman. Jadi jangan bilang ke kita, wah bisnis gampang, MLM susah. Saya cuma mau tanya, susah dibanding apa? Ya, coba kita jalan-jalan ke mall, kita lihat.
Berapa banyak mall yang toko baju, butik yang rame? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak butik yang rame atau lebih banyak butik yang sepi? Ya datangnya jangan hari Senin jam 1 ya, tapi coba aja datang di hari hari Sabtu, hari Minggu. Coba Anda lihat, pasti lebih banyak yang sepi. Restoran, lebih banyak yang rame atau lebih banyak yang sepi? Apapun bisnisnya. Anda pernah dengar cerita teman Anda misalkan, "Wah, kita ada grand opening ini, saya buka toko baju, saya buka, restoran." 1 tahun kemudian dia nggak restoran itu lagi. Kenapa? Bangkrut. Saya banyak sekali dengar cerita dari teman-teman saya yang seperti itu, mencoba bisnis A, B, C, setahun lagi nggak lagi bisnis itu, gitu loh. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya seperti itu. Membangun bisnis itu tidak mudah. Berapa sering kita lihat tersebut ya, toko tersebut ganti merek, artinya udah bangkrut dan akhirnya toko ini disewa sama orang lain. Ya, dalam 2 tahun, 3 tahun mungkin gerai itu ganti-ganti merek berkali-kali gitu. Ya, nggak ada yang gampang di dunia ini, nggak ada bisnis yang gampang. Wah, jadi YouTuber Pak lebih mudah, lebih enak tuh jadi YouTuber. Iya, kelihatannya sih enak, kelihatan seperti Atta Halilintar ya. Dia itu vlog-vlog-vlog, ditonton banyak orang, ada fanbase-nya, wah dapat income gede miliaran, Ria Ricis, Rans Entertainment, yang semuanya diuangkan, anaknya, istrinya, dianya ya. Luar biasa sekali, enak Pak jadi YouTuber. Jadi aja YouTuber. Coba lihat Anda berdarah-darah nggak? Anda tahu nggak teman-teman? Ya. Ada 50 juta ya, 50,9 juta content creator seluruh dunia. Anda buka account ya di YouTube, which is itu Google, kemudian Anda bikin satu konten aja, iseng-iseng, itu dianggap sudah content creator ya. Jadi ada 50 juta. Tapi berapa persen yang seperti mereka ini, teman-teman? Lebih banyak orang yang sukses di YouTube atau banyak banget yang nggak jadi apa-apa di YouTube. Ya. Penuh perjuangan untuk jadi YouTuber, teman-teman. Dan itu sangat tidak mudah. Anda nggak bisa, oke jadi YouTuber. Anda punya keahlian apa yang bisa dijual ke orang-orang biar orang-orang mau nonton konten Anda? Anda punya nggak? Anda bisa nggak cuap-cuap yang menarik, yang bisa menarik orang-orang mau lihat Anda? Anda pelajari nggak algoritmanya yang rumit sekali? Angka-angkanya biar ini bahasa kita apa, kalau misalkan mau tulis judul thumbnailnya apa, clickbait biar bisa orang mau lihat Anda, kemudian ini itu dan sebagainya. Nggak ada yang gampang teman-teman. Yang kita lihat ini yang enak-enaknya aja gitu loh. Yang nggak enaknya itu 90% itu Anda nggak lihat. Anda belajar dari salah satunya misalkan Raffi Ahmad. Anda lihat struggle-nya itu kayak apa, akhirnya dia bisa seperti itu. Dan semua teman-temannya, Deddy Corbuzier dan lain sebagainya mengakui kalau bicara soal kerja keras, Raffi Ahmad gila banget. Anda bisa nggak seperti dia? Anda sanggup nggak punya ketangguhan mental seperti Raffi Ahmad yang tidurnya hanya beberapa jam saja. Dari pagi sampai tengah malam syuting terus. Anda bisa nggak? Jangan hanya sekedar bilang, wah kepingin deh kalau mau jadi crazy rich gitu. Tapi Anda melakukan apa yang mereka lakukan nggak? Ya, jangan ngintip kekayaan mereka, tapi ngintip apa yang mereka lakukan dan tiru apa yang mereka lakukan. Mungkin setelah lihat, wah gitu gitu ya yang mereka lakukan ya, gue nggak sanggup deh. Ya iyalah, MLM presentasi 5 orang tolak semuanya udah nangis-nangisan dan bilang mau quit, apalagi mau jadi YouTuber. Udahlah jangan mimpi lah teman-teman. Yang dikasih sederhana aja Anda susah-susah. Ya. Oke. Bisnis startup keren, Pak. Wih, mantap. Bisnis startup ini bisnis anak muda. Oke. Anda tahu ya, bisnis startup itu bisnis rintisan. Ya udah itu aja, bisnis rintisan. Tapi di zaman digital seperti sekarang
ditambah ya maknanya bisnis perusahaan rintisan yang menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan bisnisnya ya. Itu adalah arti sederhana dari bisnis startup gitu. Dan investasinya itu juga bukan dari uang Anda aja, tapi Anda minta investasi dari luar. Itu nanti ya Anda belajar, Anda mau tahu informasinya cari di YouTube aja intinya ya. Ini sekarang trennya itu bisnis startup. Semua anak muda pengen memulai bisnis startup, kayaknya keren banget. Keren sih memang. Jadi YouTuber juga keren. Semua bisnis keren kalau udah dapat hasilnya, benar nggak? Ya, pokoknya kalau udah miliaran, dapat income ratusan juta, bisa freedom, bisnis itu keren. Ya, termasuk startup, keren. Tapi apakah benar orang yang membangun bisnis startup pasti lebih banyak orang yang sukses daripada orang yang gagal? Saya mau tunjukkan satu cuplikan teman-teman sekalian. Ini Pak Hermawan Kartajaya cerita nih. Ya, jangan pikir oh, startup luar biasa nih. Belum tahu nih sebenarnya yang terjadi apa nih. Bentar ya, tak tunjukin dulu. Hey, yes. Where are you? Ini dia. Hermawan Kartajaya ini adalah guru marketing Indonesia yang diakui internasional ya. Jangan main-main sama om kita ini ya. Pak Hermawan Kartajaya itu sudah gurunya guru lah, master, itu udah luar biasa sekali gitu. Ya kita beruntung banget ya punya seorang guru hebat di Indonesia, Pak Hermawan Kartajaya. Bukunya juga banyak banget ya di Indonesia. Nah, kita sama-sama lihat ya apa yang Pak Hermawan Kartajaya katakan tentang bisnis startup. Sebentar, saya pastikan volumenya udah oke. Lihat. Silicon Valley, startup, platform apa, kalau jebuse, Pak. Mau cepet-cepetan cari duit, kaya cepet. 5% yang berhasil, Pak. 95% hancur. Itu kebalik. Amazon itu 10 tahun rugi, Pak. Bukalapak. Itu sejak didirikan rugi terus, Pak. Tapi ditandani MTech kerugiannya kelihatan membaik. Akhirnya Bapak tahu. Waktu market value-nya berapa. GoTo ini lagi ditandani, Pak. GoTo ini lagi ditandani. Karena dua-duanya rugi. Ya, Anda lihat ya. Silicon Valley adalah tempat di mana teknologi lahir ya. Itu suatu tempat di Amerika. Apple, Microsoft, Facebook itu semuanya Silicon Valley termasuk startup company. Dan Anda lihat Pak Hermawan Kartajaya bilang apa? Hanya 5% aja yang sukses, 95%-nya gagal semua. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Anda tahu perusahaan startup di Indonesia itu ada berapa banyak? Tak tunjukin ya teman-teman ya. Ini dia. Oke. Indonesia itu ada lebih dari 2.100 startup company. Tapi yang masuk di startup unicorn. Unicorn itu adalah kalau valuasi bisnisnya itu di atas 1 juta US dollar. Ada 9 aja startup yang sudah valuasinya 1 juta US dollar yang udah unicorn. Dari 2000-an ya, 9 unicorn. Nah, ini ada top 5-nya. Gojek, Tokopedia, Gojek itu udah 10 juta ya, berarti dia udah dekakorn ya. Tokopedia, unicorn, Traveloka, Bukalapak dan lain sebagainya. Dan kita tahu ya, 2 startup raksasa di Indonesia yang urutan 1 dan 2 itu udah merger dan jadi yang namanya GoTo, ya kan? Tapi Pak Hermawan Kartajaya bilang apa? 2 perusahaan tersebut apakah sudah untung? Tidak. Ya, ini sekarang udah go public IPO bulan awal April ya. Dan Anda tahu nggak? Per 30 September GoTo ini masih merugi 11,5 triliun. Oke. Jadi Anda jangan melihat enaknya aja, perjuangan membangun bisnis startup, teman-teman. Bukalapak ya waktu IPO, sejak IPO ya, sahamnya malah merosot sampai minus 70%. Meta, ya, Facebook sempat anjlok, Anda perhatikan ini. Ya, tiba-tiba selama 18 tahun ya aman, tiba-tiba anjlok 26% dan dia rugi dalam 1 hari 400 triliun rupiah.
Ya, sekarang sih udah mulai naik, tapi artinya apa, teman-teman? Bisnis jangan cari enaknya. Jangan bilang mudah, jangan bilang bisnis itu perjuangan. Ada masa susahnya, ada masa enaknya. Itu semuanya berproses, teman-teman. Ya, moral dari cerita ini saya bandingkan ke Anda ini dan sebagainya. Semua bisnis itu bagus. Ya, nggak ada bisnis yang gampang intinya. Ya, jangan berpikir bahwa wah gua mau cari cepat kaya. Kemarin ada pertanyaan gimana caranya bisa cepat kaya? Nggak ada untuk jadi cepat kaya. Ya jual narkoba, kemudian jadi afiliator binary option. Itu ya cara cepat untuk kaya dan cara cepat untuk ditangkap baris krim juga gitu loh. Semakin besar jaringan yang Anda bangun ya, semakin besar juga tantangannya. Makanya di bisnis itu kita harus punya ketangguhan mental. Jadi bersyukur teman-teman kita ada di bisnis MLM yang sederhana. Sistemnya sederhana walaupun orangnya ribet ya. Banyak drama di dalamnya, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara soal bisnisnya, sistemnya. Itu udah sederhana teman-teman. Kalau ini aja kita udah merasa sulit, ya udahlah lupakan bisnis lain. Oke? Yang penting kita harus paham ini. Untuk sukses di MLM, kita harus kerja keras. Semuanya udah disederhanakan. Kita udah digampangkan sih sebenarnya secara sistem. Tinggal Anda kerja keras. Kerja keras kita itu apa? Ya ketemu orang, presentasi, tunjukkan produk kita, tunjukkan peluang bisnis kita merekrut. Nah itu yang kita lakukan. Ya. Ada yang bilang nih, jadikan hobi sebagai pekerjaan. Benar. Kalau jadikan hobi sebagai pekerjaan itu menyenangkan, kita merasa nggak sedang kerja. Benar. Pertanyaan saya, Anda punya nggak hobi yang bisa jadi pekerjaan gitu loh? Berapa banyak orang yang punya pilihan yang bagus seperti itu? Nggak semua juga. Dan seringkali hobi kita itu kita bingung, kita mau jadikan duit gimana ya? Sedangkan tiap hari itu biaya terus. Mau tidak mau kita mencari peluang lain yang bisa memberikan pemasukan. Benar kan? Nggak ada pilihan, nggak banyak orang yang bisa gunakan hobi sebagai pekerjaan. Berapa banyak orang yang kuliah A, tapi nanti ujung-ujungnya dia kerjanya B, bisnisnya C. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. So, punya ketangguhan mental kalau mau bangun bisnis. Jadi, kalau misalkan kita bilang MLM itu susah, jawab inilah, susah dibanding apa, teman-teman? Kalau kerja, kita nggak bisa cari enaknya. Kerja itu ya kerja titik. Enaknya itu liburan. Nanti ya, kalau Anda capai trip, Anda ke Bali, nah kita di sana itu enak itu liburan. Ya, ke Turki, ke Amerika, itu enak, itu liburan. Tapi waktu kerja, fight, serius, punya ketangguhan mental. Dan jangan mudah pindah-pindah bisnis. Nah itu juga sering sekali terjadi, apalagi di zaman sekarang ya. Dikit-dikit pindah bisnis. Coba MLM, aduh nggak bisa. Coba properti, katanya bagus. Tawar-tawarin juga nggak bisa. Asuransi ada temen yang sukses ya, coba asuransi. Aduh susah juga ya, coba jualan makanan dan minuman. Coba bikin konten di YouTube, coba main game nih biar bisa dapat duit. Coba ini, coba itu. Nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena mentalnya nggak kuat. Mau instan, mau cepat. Nggak ada yang instan teman-teman. Mau bisnis harus fight. Jangan cari kesempurnaan. Banyak orang yang ya itu karena mencari kesempurnaan dikira bisnis yang sempurna itu ada. Nggak ada bisnis yang sempurna. Semua bisnis itu ada plus minusnya. Ya, semua bisnis itu ada plus minusnya. Ada masa susahnya, ada masa senangnya. Ada lihat Facebook kan yang udah gede banget, yang udah stabil, kena hantaman TikTok, Apple, masa susah, sempat drop omsetnya. Ya, semuanya itu ada prosesnya, teman-teman. Ada enak, ada nggak enaknya. Dinikmatin aja proses itu. Jangan cari kesempurnaan. Anda nggak akan menemukan itu. Terakhir ya, penutup sebelum saya serahkan ke Pak Leo. Jadi ada seorang anak muda, dia pingin sekali mencari kesempurnaan. Dia ketemu sama seorang tua bijaksana, dia tanya, "Pak, gimana sih cari kesempurnaan dalam hidup?" "Oh, kamu lihat tuh. Ada taman di sana yang banyak sekali bunga. Kamu pergi ke sana, ngambil satu bunga yang menurutmu paling sempurna. Kasih lihat ke saya. Tapi dengan satu aturan. Kalau kamu udah maju,
Kamu nggak boleh balik lagi. Oke. Dia pergilah ke taman bunga itu. Nggak berapa lama dia balik lagi, tapi nggak bawa bunga sama sekali. Lalu orang tuanya tanya, loh emang nggak ada bunga yang bagus? Kok nggak ada kamu bawa satupun? Ada sih Pak. Waktu saya masuk tadi, ya, di depan aja itu sudah ada bunga yang saya lihat, ih bagus banget bunga ini. Saya hampir petik bunga itu. Tapi waktu saya lihat perjalanan masih panjang, ini masih banyak bunga-bunga. Jangan-jangan ada yang lebih bagus. Akhirnya saya nggak jadi petik bunga itu, saya jalan terus. Ternyata sampai ujung jalan nggak ada bunga yang lebih bagus dari yang tadi. Tapi kan aturannya saya nggak boleh balik lagi. Ngerti ya? Nggak ada yang namanya kesempurnaan. Yang ada adalah bisnis yang ideal. Tadi panjang lebar saya udah kasih lihat ke teman-teman sekalian bahwa kita sudah ada di industri yang tepat. Ya, industri yang sudah mencetak banyak sekali orang-orang sukses di bisnis MLM. Industri yang terbukti terus berkembang dan bertahan lama. Ya, tinggal Anda sendiri belajar untuk mengembangkan diri Anda dan punya ketangguhan mental, punya etos kerja yang baik, dan bangun bisnis LWG Anda sampai Anda bisa mewujudkan impian Anda dari bisnis ini. Nah, seperti apa nih? Kita akan bahas lebih spesifik lagi. Nanti Pak Leo akan membantu saya untuk menjelaskan kenapa sih LWG, apa sih keunggulan dari bisnis LWG. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Pak Leo. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Sadra, luar biasa ya. Oke, teman-teman, Anda say thank you dong sama Pak Sadra. Oke, silakan chat ya, di chat ya. Say thank you sama Pak Sadra. Kita semua tercerahkan gitu ya. Kenapa kita mau jalankan LWG? Nah, Anda mendapatkan edukasinya hari ini ya. LWG adalah bisnis MLM ya, bisnis di dunia MLM teman-teman ya. Nah, makanya sebenarnya MLM itu bukannya sempurna kata Pak Sadra ya, namun lebih baik ya dibandingkan yang lain. Nah, ini saya ada contoh nih. Ini sekitar di teman-teman saya aja ya. Ada teman saya, dia punya pabrik ya. Dia pertama dia bangun pabrik ya nggak gede lah ya. Singkat cerita dia mau bangun pabrik yang lebih gede gitu ya. Itu aja dia sampai pinjem dana masyarakat kurang lebih sekutannya sekitar 90 miliar gitu. Tapi teman saya ya, tapi Anda punya duitnya nggak 90 M? Nggak ada, ya. Maksudnya nggak ada gimana? Iya, saya modal nekat aja. Saya punya teman, orang bagian finance, dia bisa cari uangnya itu untuk membangun pabrik. Oke. Misalkan kalau di tengah jalan ada kenapa-napa itu gimana? Ya namanya kan bisnis itu kan kadang-kadang terpengaruh ya sama ekonomi di Indonesia, sama ekonomi global. Kadang-kadang ada terpengaruhnya juga, apalagi ini bicaranya pabrik, kelasnya kelas kakap lah ya. Dia punya buruh pabriknya ada banyak gitu. Ya itu resiko. Ya, artinya gini teman-teman. Kalau Anda melihat gitu, wah ini ada orang punya pabrik enak ya, pasti duitnya banyak, bla bla bla. Anda juga nggak tahu struggle kayak gimana. Di belakang itu utangnya gede banget, teman-teman. Ya, jangan pikir orang lain itu punya bisnis besar, itu sama sekali nggak ada utang. Nggak mungkin. Itu mereka pasti utangnya gede banget. Ya, perusahaan sekelas Bakri aja, itu utangnya triliunan, teman-teman. Ya, enak nggak? Enak. Stres nggak? Stres juga. Ya, putar otak gimana caranya bisa dapat penghasilan segala macam. Jadi nggak ada yang gampang, teman-teman. Nggak ada yang gampang. Ya, teman saya juga ada. Ini teman dari SMA. Dia punya toko di Tanah Abang. Awalnya dia konveksi. Ya, singkat cerita dia punya toko di Mangga 2, habis itu punya toko di TC Mangga 2, terus juga punya toko di Tanah Abang. Pas pandemi 2 tahun, ya biasanya dia kalau lagi ada orderan kirim-kirim barang sampai bal-balan ya, bal ya, bukan karung tapi bal yang gede, itu dia story terus tiap hari. Ya, kena pandemi pusing kepala, nggak pernah story lagi. Itu kurang lebih berapa sih kita pandemi? Kurang lebih 2 tahun ada ya. Kalau dia napasnya, maksudnya uangnya dia nggak banyak, itu pasti kolaps, teman-teman. Resiko, itu bisnis konvensional, teman-teman. Ya, nah, terutama yang tadi kan Pak Sadra ada kayak apa, YouTuber gitu ya. Itu susah banget sebenarnya, ya. Kalau Anda lihat, wah si Deddy Corbuzier segala macam itu cuma 1, 2, 3 orang aja yang berhasil. Sisanya ya udah,
hanya jadi konten kreator tanpa mendapatkan keuntungan gitu aja, karena memang dia hobi dia, memang dia mau edukasi, gitu sih. Ada juga yang mau jadi selebgram. Contoh, selebgramnya makanan gitu, atau food blogger. Pasti kan Anda sering makan kan? Nah, resikonya apa? Kolesterol tinggi, teman-teman. Ya, efeknya apa? Berat badan Anda naik, lemak Anda di mana-mana. Itu resiko. Ya udah Pak, saya nggak usah selebgram atau food blogger. Ya udah saya makeup artist. Itu lebih parah juga, sama aja. Anda harus eh, di endorse sama kosmetik berbagai merek. Pertanyaan saya, semua merek kosmetik ke kulit Anda cocok nggak? Pasti ada yang cocok, pasti ada yang nggak cocok. Kalau cocok nggak ada masalah, mukanya pasti bersih. Ya nggak cocok, jerawatan, beruntusan. Kalau udah jerawatan, beruntusan, mau nggak mau, suka nggak suka, untuk Anda jadi selebgram lagi, Anda kan harus perawatan. Nah, perawatan ini yang Anda harus keluarin duit lagi. Gitu loh. Jadi tetap ada risikonya, teman-teman ya. Ya udah Pak, saya jadi karyawan. Nah, karyawan juga sama. Di zaman pandemi ini, perusahaan bukannya nambah karyawan, itu malah kurangin karyawan. Ya, bahkan sekarang nih banyak owner-owner ya, atau pemilik perusahaan, itu mereka akhirnya ini karena kebetulan aja ya, karena pandemi banyak karyawan work from home, banyak juga yang di PHK ya, coba berusaha dengan karyawan seadanya. Nah, singkat cerita, ketika pandemi ini udah mau selesai, omsetnya sudah mulai pulih, pemilik perusahaan tersebut atau ownernya itu tidak menambah karyawan. Kenapa? Karena dengan karyawan yang terbatas ini aja, bisnis gue jalan kok. Ya, ibaratnya gini, contoh. Sebelumnya dia punya karyawan ada 100. Gara-gara pandemi berkurang jadi 50%. Akhirnya jadi berapa? Jadi bukan hanya di satu bidang aja. Dia kerja misalkan bisa ngurusin keuangan, bisa ngurusin admin, bisa ngurusin packing, kali mungkin segala macam. Jadi mainnya serabutan gitu. Satu orang pegang banyak kerjaan. Ya, jadi cuman 20 orang aja. Nah, ketika pandemi udah mau selesai, perusahaan udah pulih omsetnya, ya udah, dia melihat, gue mempekerjakan 20 karyawan aja lah, cukup lah. Ngapain gue nambah-nambah lagi? Begini aja udah oke. Nah, kalau owner kan pasti mikirnya apa? Profit, profit, profit. Bener nggak? Gedein profit, kurangin atau kecilin pengeluaran. Sesimpel itu. Nah, ketika dapat karyawan berkurang jadi 20, ya sudah. Dan hasilnya lebih gede, untung lebih gede. Akhirnya dia tetap menggunakan atau memakai karyawan ya 20 aja. Gitu. Apalagi nanti ke depan, ya, karyawan itu makin berkurang. Banyak profesi sekarang tuh yang hilang sebenarnya, teman-teman. Ya, hilang dengan apa? Dengan teknologi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda tanya, bisnis yang lain lebih oke lah daripada MLM. Ya, menurut Anda lebih oke gitu loh. Tapi kalau bicara resiko, MLM itu punya resiko yang sangat-sangat kecil. Gitu. Ya, jadi resikonya sangat kecil. Bahkan dibilang bisnisnya anti krisis, bisnisnya anti bangkrut sebenarnya. Ya, Anda jangan bandingkan dengan dalam tanda kutip ya, MLM yang menjual atau menggunakan yang namanya robot trading, ya. Itu bisa bangkrut dan itu bukan MLM. Teman-teman ya, bajunya aja MLM. Ya, tapi di belakangnya itu bukan MLM. Jadi jangan dibandingkan dengan hal itu, ya. Jadi kita kalau di dunia MLM di dunia ya, MLM itu umurnya tuh udah sekitar 50 sampai 60 tahun, teman-teman. Ya, sudah terbukti dengan berbagai kejadian-kejadian, nggak ada masalah. Oke? Nah, kita semua sudah berada di company LWG, Anda semua menjadi member LWG, ya. Jadi Anda perlu bangga, ya, perlu bersyukur juga, ya. Kita semua berada di kendaraan MLM yang luar biasa namanya LWG. Kenapa saya bilang luar biasa? Ada 4 hal atau 4 pilar ya yang membuat
LWG ke depan tuh akan makin jaya ya, teman-teman ya. Yang pertama, kita bicara namanya company. Oke. Umur LWG itu sudah lebih dari 5 tahun, yaitu 6 tahun sekarang. Ya, memang pas bulan Maret ini nih pas kita 6 tahun, teman-teman. Ya, tadi pas ada jelaskan di bukunya Robert Kiyosaki, selama 5 tahun dari 100 perusahaan, hanya 10 yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun. Nah, ini juga menunjukkan bahwa LWG, company MLM, LWG, sudah melewati masa-masa itu. Ya, jadi kita tuh dari 100 perusahaan MLM gitu ya, yang bisa bertahan atau lebih dari 5 tahun, ya dari 10, dari 100 jadi 10. Nah, dari 10 ini salah satunya adalah LWG. Ya, teman-teman. Makanya berikan aplaus dulu dong buat LWG ya. Ayo teman-teman, silakan chat. Ya. Jadi perusahaan sebagus apapun, perusahaan sekuat apapun, salah satu indikatornya adalah ini company sudah berapa tahun jalan bisnisnya gitu loh. Ya. Jangan mentang-mentang, wah ini ada perusahaan gede banget. Tapi baru berdiri 1 bulan. Baru berdiri 3 bulan. Jangan-jangan perusahaannya di make up. Jangan-jangan perusahaannya didandanin. Gitu. Nah, kalau MLM, LWG sudah 6 tahun, ini mah nggak main dandan-dandanan. Ini memang eksistensinya, komitmennya udah pasti sangat kuat, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi yang kedua. Kita bicara produk, ya. Saya dari awal sudah bilang, saya sebagai founder, Pak Sada sebagai co-founder, kami itu dari awal selalu bilang, MLM yang terus bertahan, yang terus komitmen adalah salah satunya adalah MLM tersebut itu harus selalu yang namanya berinovasi. Nah, maka dari itu selama 6 tahun MLM LWG itu punya 12 jenis produk. Yang Pak Sada tadi di awal ya, wellness industry ya di MLM itu omsetnya paling gede, memang betul. Ya, di LWG pun sama. Di Indonesia semua MLM pun sama. Produk kesehatan itu masih menjadi produk unggulan dan masih menghasilkan omset yang besar. Ya, meskipun begitu, tetap kita harus punya banyak market yang kita bisa garap. Oke. Ada Fonten, ada STO, ada CG, E+, Janos, Era, Janos Slimming, apalagi tuh. Ada Xbolt, ya. Ya, ada RC, penan RC. Oke, ada masker Navy dan kemarin ada kita launching namanya Malta Propolis. Nah, Malta Propolis ini luar biasa. Ya, marketnya sudah sangat-sangat besar di Indonesia. Anda tinggal kalau ketemu sama orang yang memang sudah terbiasa konsumsi propolis, Anda tinggal kasih tahu aja, Bu, Pak, nih cobain propolisnya LWG. Namanya Malta Propolis. Dari segi kualitas, ini 100% pure propolis. Oke, 100% ya. Oke. Dari kualitas, kita bisa tahu ya, 100% pure propolis dari Green Brazilian, terus dia botolnya itu kaca yang sangat tebal, dan juga isinya itu kita paling banyak sih sebenarnya, yaitu 10 mili. Yang lain itu ada yang 8 mili, yang lain juga ada yang 6 mili. Nah, yang paling penting adalah harganya lebih terjangkau, lebih murah daripada propolis yang lain. Gitu, teman-teman. Ya. Kalau Fonten masih jadi produk unggulan juga, teman-teman ya. Nah, juga nanti ada produk yang namanya digital, ya, namanya digital trading atau software trading. Nanti teman-teman itu kita nanti hari Rabu kita akan ada Zoom khusus kita bahas begituan ya, produk digital. Nah, itu dari segi produk. Jadi kita punya belasan jenis produk yang punya market, teman-teman. Ya, ada orang nggak suka suplemen, tapi dia ditawarin Fonten karena Fonten ini hanya air minum aja dan bisa inhalasi, jadi nggak ada suplemen segala macam. Nah, Anda tawarkan tuh, ya. Nah, tapi kalau mereka suka suplemen, Anda tawarkan suplemen. Jadi Anda bisa produk kita banyak, variannya banyak. Jadi Anda bisa tawarkan tergantung prospek itu kebutuhannya apa, teman-teman. Ya, dia mau suplemen, Anda jangan tawarin Fonten, nggak cocok. Ya, kalau dia mau Fonten, Anda jangan tawarin suplemen, juga sama. Jadi harus tahu kebutuhannya dia apa, need-nya dia apa.
kita punya belasan jenis produk gitu. Kalau siapa tuh ada yang nanya, kemarin juga ada yang nanya tuh, Pak, punya pendan nggak Pak? Saya bilang ada pendan. Oh gitu, saya pikir cuma M company itu doang yang ada. Enggak, kita ada gitu. Oke. Oke, lanjut. Itu dari produk ya. Jadi produk kita tuh sangat bervariatif, oke, dan inovatif. Yang ketiga, marketing plan. Nah, marketing plan ini yang menentukan besarnya bonus Anda, ya. Dan bonusnya LWG itu ditransfernya harian, teman-teman. Gampangnya gini, kita di LWG itu ada 4 bonus sama 2 reward. 4 bonus ini dibayarnya harian. Jadi ada yang join hari ini, besok langsung ditransfer. Besok ada yang join, besoknya lagi ditransfer. Jadi kita harian. Nggak ada yang dikumpulin di dalam wallet atau e-wallet lah, ya nggak ada. Jadi otomatis ditransfer harian. Anda nggak perlu redeem gitu. Kayak di marketplace ya, kekumpul uang Anda atau di OVO atau di mana tuh di GoPay atau di apa, dapat poin atau di Topet dapat poin, baru kalau Anda redeem baru keluar duitnya. Kalau di LWG nggak ada. Ya, tinggal otomatis ditransfer. Berapapun, minimal 50.000 udah langsung ditransfer, teman-teman ya. Kalau di bawah 50.000 dikumpulin dulu kalau itu. Kenapa? Kasihan Anda, justru bukan kasihan LWG, kasihan Anda. Kenapa? Ada biaya transfernya, kena biaya. Sayang dong, Anda dapat bonus 50.000, misalnya bonusnya cuma 30.000 gitu. Di transfernya ada kena biaya transfer kan sayang. Ya mendingan dikumpulin dulu. Oke? Nah, itu marketing plan-nya ya. Ada 2 reward. Yang pertama ada trip reward, yang kedua ada namanya cash reward. Trip reward inilah yang sekarang, ini promo sekarang ini udah mulai kita buat trip ya. Kalau kemarin tuh kurang lebih hampir 2 tahun kita udah bikin cash ya. Bukan cash reward tapi cash trip. Jadi ya kemarin kan kita nggak bisa kemana-mana, bener nggak teman-teman ya? Mau ke Bali aja harus inilah, harus inilah. Mau ke mana? Mau ke misalkan mau ke mana ya? Mau ke Raja Ampat gitu ya, harus banyak syaratnya lah, repot ya. Kalau sekarang kan udah dibuka, apalagi sekarang ini udah nggak perlu PCR, udah nggak perlu antigen lagi kalau mau ke luar kota ya, gitu. Jadi memang pariwisata ini lagi dibuka, gitu. Makanya tepat banget, pas banget kita tuh LWG itu promo yang sekarang itu kita buka untuk trip teman-teman ya. Jadi udah gantian, kemarin tuh udah 2 tahun kita main cash, sekarang gantian kita harus trip. Ya, orang udah bosen lah di rumah terus segala macam, harus jalan-jalan lah, harus refreshing. Makanya LWG memberikan fasilitasnya, teman-teman ya, memberikan promonya. Trip reguler, 1 tiket Anda bisa berangkat trip ya ke Bali, yang kedua itu ke Turki, yang ketiga ke Amerika. Oke. Nah, siapa sekarang teman-teman? Ayo coba chat. Siapa yang mau ke Bali? Oke, silakan chat coba teman-teman. Siapa yang mau ikut trip LWG ke Bali ya, trip Bali. Nah, nanti trip Balinya ini luar biasa ya, pasti akan berbeda yang kalau Anda ke Balinya tuh sendiri atau bersama keluarga. Ya, pasti beda, teman-teman. Kenapa? Nah, yang pertama nih, ini perbedaannya ya. Bukan berarti Anda ke Bali bersama keluarga itu di bawah LWG. Enggak, bukan itu. Ya. Maksudnya bukan itu. Ini berbedanya adalah gini, hanya Anda dapatkan di LWG, di trip LWG, di trip Bali LWG Anda dapatkan. Pertama, Anda dapatkan fasilitas yang bintang 5 lah. Artinya gini, hotelnya itu bintang 5. Ya, selama 5 hari 4 malam Anda tidurnya ya di hotel bintang 5. Oke. 2, itu fasilitasnya selama 5 hari 4 malam. Ini fasilitasnya berbeda dengan seperti orang ke Balinya sendiri atau bersama keluarga. Ini pasti berbeda ya. Banyak acara-acara yang seru, banyak acara-acara yang meriah, banyak surprise-nya juga, teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga, ini yang sangat penting. Ketika Anda ikut bersama trip LWG ya, Anda mengikuti trip LWG, nanti LWG akan mengadakan Gala Dinner Anniversary LWG, yang dimana semua member LWG yang berprestasi itu akan maju di atas panggung kemenangan Anda semua, teman-teman ya. Itu nanti juga acaranya, Gala Dinner-nya itu nanti di Hotel Bintang 5 juga, ya.
Nanti Anda pakai, ya kalau buat wanita ya pakai gaun, ya pokoknya pakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang anggun segala macam. Anda maju di atas panggung, nanti tim Anda tepuk tangan, manajemen tepuk tangan, founder tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Pokoknya Anda di sana akan sangat-sangat dihargai, teman-teman. Ya, gitu. Gala Dinner Anniversary LWG ini menjadi panggung kemenangan Anda semua. Saya tahu teman-teman, untuk mendapatkan trip LWG yang Bali dulu lah ya, nggak gampang. Di zaman pandemi ya, ditawarin ini nolak, ya, diajak ketemuan menghindar, ya, ditawarin lagi mau beli tapi cuma PHP doang. Benar nggak teman-teman ya? Nah makanya ketika Anda berhasil mencapai masalah-masalah tersebut, mencapai keberhasilan Anda, nanti Anda hadir di Gala Dinner Anniversary LWG, sama-sama kita maju di atas panggung kemenangan kita semua, teman-teman. Setuju teman-teman? Siapa yang mau? Yuk, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau maju di panggung LWG di Gala Dinner Anniversary LWG? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Ini kita bicara iman dan amin nih ya. Ayo, siapa yang mau, teman-teman? Saya udah nggak sabar loh. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 28 Maret ya. Udah bentar lagi nih mau selesai nih. Bulan Maretnya teman-teman ya. Sisa 1 bulan lagi ya. April itu penentuannya tuh teman-teman ya. Buat Anda yang masih sisa, Pak, saya masih kurang 4 fonten lagi. Udah ya, sikat itulah. Pak, saya masih kurang 8 fonten lagi. Udah, sikat dulu. Yang penting Anda ambil dulu tiket Balinya, Anda pergi ke Bali, Anda maju di atas panggung kemenangan Anda, ya, yaitu di Gala Dinner Anniversary LWG. Itu dulu, karena Gala Dinner Anniversary LWG nggak setiap trip itu ada, teman-teman ya. Kalau setiap trip itu ada, tiap 4 bulan dong ulang tahun terus, ya. Ini ulang tahun, guys. Anniversary LWG, gitu ya. Ini sangat-sangat spesial, ya. Oke, yang kurang, Pak, saya masih kurang banyak. Ya, kurang berapa? Kurang 12 fonten lagi, Pak. Kurang 12 poin lagi. Ya udah, kejar dulu, ya. Kejar dulu. Perjalanan 100 kilo dimulai dari 1 langkah. Anda itu sebenarnya kalau kurangnya 10 fonten atau 10 poin, itu tuh Anda udah melangkah sebenarnya, teman-teman ya. Jangan berhenti, jalan terus aja. Ya, masih ada waktu 1 bulan. Dan sekarang orang Indonesia itu udah gatel, maksudnya pengen pergi, pengen holiday, ya. Kalau dia perginya sama teman, belum tentu dikasih sama keluarganya. Tapi kalau perginya karena saya mendapatkan free trip LWG, karena saya berprestasi, kemungkinan besar diizinkan, guys. Diizinkan, teman-teman, ya. Bisa jadi Anda bawa anak, bisa jadi Anda bawa suami, bisa jadi Anda bawa orang tua, terserah lah, Anda mau bawa siapa lah. Satu RT juga nggak masalah, gitu ya. Tapi ingat ya, 1 trip 1 orang ya. Kalau Anda bawa 1 RT ya Anda itu atur lagi tuh ya, teman-teman ya. Gitu ya, nanti divideoin, ada videografernya, ada fotografernya. Ketika Anda maju di atas panggung, ada videografernya. Wah, Anda lambai-lambai. Udah kayak itu loh. Udah kayak artis gitu loh, udah kayak artis Indonesia. Set tangannya kan begini. Wah, divideoin teman-teman. Anda pakai gaun, Anda pakai pakaian yang sangat keren, indah ya, dan itu nanti ada di videoin, di foto, dan itu akan masuk di medsos Anda. Ya, akan masuk nanti di video LWG juga. Wah, itu keluarga Anda sangat bangga, teman-teman ya. Apalagi Anda yang sebelumnya nggak bisa ngomong, pemalu, nggak punya teman, nggak bisa jualan, tiba-tiba Anda berhasil, dan Anda maju di atas panggung kemenangan di Gala Dinner Anniversary LWG. Wah, itu tamparan sih buat orang-orang yang nyinyir kepada Anda, buat orang-orang tuh yang iri kepada Anda, yang apa ya namanya, ya, yang jealous sama Anda. Udah itu tampar aja pakai prestasi, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, itu Bali. Ya, jadi kalau ada tanya, Pak, nanti lebih dulu mana, Pak? Ke Turki atau ke Bali? Jawabannya udah pasti ke Bali. Pak, lebih dulu mana? Ke Amerika atau ke Bali? Amerika promonya setahun ya, teman-teman. Promonya setahun itu tapi dipotong-potong ya per periode gitu loh. Karena poin untuk ke Amerikanya itu dikumpulin gitu ya. Yang pasti kita ke Bali dulu. Pak, ke Balinya kapan? Nah, ini masih perkiraan ya, karena kan bulan Mei
ada Idul Fitri, kan bulan depan itu kan April kan ada puasa, awal April. Terus bulan depannya lagi Mei itu kan ada Idul Fitri. Ya, sekelarnya Idul Fitri dulu, beres urusannya. Nah, nanti antara di akhir Mei atau di awal Juni. Perkiraan ya teman-teman ya. Nanti untuk fixnya nanti akan diinfo sama LWG. Gitu ya. Yang pasti Anda tembus dulu. Oke? Teman-teman, tembus dulu ya. Saya doakan teman-teman Anda tembus ya. Jadi nanti kita rame-rame kita trip LWG di Bali bareng sama upline Anda, upline tercinta Anda, bareng sama downline tercinta Anda, bareng sama tim LWG semuanya ya, LWG Mania gitu ya. Semuanya nanti ketemu sama saya, ketemu sama co-founder, Pak Sadra, ketemu sama yang lain ya. Kita semua pokoknya happy-happy bareng lah gitu ya. Duh, saya juga nggak sabar ya. Oke. Terus juga lanjut lagi ada yang namanya cash reward. Nah, LWG cash reward-nya itu akumulasi tanpa batas waktu. Jadi kalau Anda sudah mulai masuk ke LWG dan sudah melangkah ke LWG, sebenarnya ujungnya itu uang cash reward miliaran, teman-teman. Selama Anda jalan terus, mau cepat kayak mau lambat, yang penting jalan terus. Tahu-tahu nyampe, Anda dapat 1 juta. Maju lagi, tahu-tahu nyampe, Anda dapat 5 juta. Maju lagi, tahu-tahu nyampe, Anda dapat 1 miliar. Total 1,6 miliar, teman-teman. Oke. Saya ambil contoh teman saya. Dia udah kerja kurang lebih sekitar 15 tahun di sebuah perusahaan. Kutanya, kalau lu pensiun dapat berapa? Hah? Pensiun dapat berapa? Gue sekarang umur baru 35, dia bilang. Bentar. Kalau pensiun tuh umur 55, berarti sih masih ada 20 tahun lagi. Belum tentu gue masih kerja di sono. Bisa jadi gue pindah ke tempat lain. Kalau ada yang lebih bagus. Berarti, kalau dia ngomong begitu, berarti dia ke depannya atau masa depannya masih belum tahu. Ya, di LWG udah jelas, teman-teman. Ya, kalau Anda jalan terus, semoga saya maunya sih Anda jalannya cepat ya, biar omsetnya gede, kekumpul banyak poin, cash reward, maka Anda bisa dapatkan 100 juta, H plus 1 plus 2 langsung transfer ke rekening Anda, dapat 500 juta langsung dalam waktu hitungan hari transfer ke rekening Anda, 1 miliar dalam hitungan hari transfer ke rekening Anda. Selesai. Gitu. Kita semuanya mainnya nggak main utang lah, pokoknya semuanya cash, teman-teman ya. Nah, yang keempat, pilar keempat adalah komunitas. Nah, komunitas ini yang tadi dibahas sama Pak Sadra ya. Komunitas ini isinya adalah untuk bagaimana caranya ya, bagaimana ceritanya adalah gimana caranya adalah untuk mengembangkan diri Anda, mengembangkan potensi Anda, mengeluarkan potensi terbaik Anda. Gitu. Nah, kita semua harus berada di dalam komunitas orang-orang yang positif, teman-teman ya. Sebelumnya Anda minder, sebelumnya Anda pemalu, sebelumnya Anda nggak pede, nggak yakin sukses, nggak yakin berhasil. Ya, di LWG Anda masuk dalam komunitas orang-orang positif, orang-orang yang selalu ya, bukan sering ya, tapi selalu support Anda. Apapun latar belakang Anda, kita akan selalu support. Karena buat kita semua, latar belakang itu nggak penting. Yang penting 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan di LWG Anda mau jadi apa? Gitu. Anda mau menjadi apa? Anda mau mencapai peringkat apa? Anda mau mengajak atau memiliki jaringan seberapa banyak. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, makanya komunitas kita di LWG itu ada yang sifatnya offline, ada yang sifatnya online. Ya, tapi sekarang kita kebanyak online juga kencang ya, kita jalan ya. Ya, pokoknya setiap ada hari Senin, ada hari Rabu, ada hari Jumat. Belum lagi itu dari LWG ya, belum lagi Anda bikin Zoom khusus tim Anda. Ada lagi tuh. Ya, belum lagi di WA, di grup kita bahas macam-macam. Jadi komunitasnya tuh sangat kuat, teman-teman ya. Jadi Anda nggak boleh atau jangan keluar dari komunitas. Karena kalau kita mau berhasil, maka Anda harus masuk ke dalam lingkungan orang-orang positif, lingkungan orang-orang yang mau berhasil juga. Nah, seperti itu ya. Raja Wali, gaulnya sama Raja Wali, teman-teman ya. Ya, itu aja why LWG ya. Company sudah 6 tahun, ya berarti sudah lebih dari 5 tahun, kita sudah salah satu dari 10 perusahaan yang tetap bertahan, sisanya udah pada nggak tahu ya, udah pada ke laut gitu ya, teman-teman ya. Kedua, produknya inovatif, udah ada 12 jenis produk. Kalau Anda tanya, Pak, nanti ke depan ada produk baru lagi nggak?
Bisa aja ada gitu, teman-teman ya. Tapi Anda jangan nunggu produk baru. Ini 12 jenis produk ini aja marketnya aja masih belum ada habisnya. Ya, masih gede banget. Kita ngomong Fontaine deh. Luar kota itu masih banyak yang belum tahu Fontaine, teman-teman ya. Kalau kayak Surabaya, Jakarta, mungkin udah kedengeran tuh, misalnya namanya udah kuat gitu ya, brandnya udah kuat. Tapi kalau kayak di luar kota, misalkan kayak di Sumatera, di Sulawesi, di Papua mungkin, tawarin, Anda bangun jaringan di sana. Jadi marketnya masih sangat besar, teman-teman. Ya, kalau mereka Fontaine nggak bisa, ya udah propolis. Nggak bisa juga, ya udah Exbold. Ya masa cowok-cowok nggak doyan Exbold sih? Ya, gitu. Pasti bisa lah, ya. Bukan masalahnya bisa nggak bisa. Anda yang penting adalah mau atau enggak. Gitu ya, teman-teman ya. Marketing plan kita sudah sangat luar biasa, ya. Omset Anda gede, bonus Anda juga besar. Ya, dan dan komunitas kita juga wah sangat kuat, teman-teman ya. Oke, itu aja ya yang saya bisa bahas. Kalau Pak Sada tadi bahas tentang MLM, kalau saya bahas tentang LWG. Oke, saya nyoba nih, teman-teman. Oke, jam 10. Hah? Di jam oke. Jam 9 ya. Oke. Ya, jam 9. Oke, itu aja Bu Ira. Nanti sisanya kita tanya jawab aja. Iya. Oke, terima kasih Pak Sadra dan Pak Leo, dan juga apresiasi dari peserta Zoom kita malam ini yang juga keren banget ya, luar biasa. Aduh, ini pada nggak sabar nih Pak Leo, pada mau ke Bali nih Pak Leo Iya ya. dong, harus ya. Kita udah lama tuh nggak bikin anniversary lagi. Biasa kalau terakhir kita anniversary itu inget nggak Pak Sadra? Kita di Ancol Pak. Iya. Di Hotel Mercure Ancol anniversary-nya. 2000 berapa itu ya? 18 ya? 2018 tuh. Sekarang udah 2022. Jadi 4 tahun kemudian dan kita anniversary-nya perdana sih. Kita anniversary-nya di Bali itu perdana. Sebelumnya kita nggak pernah anniversary di Bali. Ayo teman-teman ya. Itu ntar anniversary-nya gala dinner-nya itu kita di Hotel Bintang 5, udah pasti mewah. Terus apa namanya? Itu nanti kita fine dining ya. Pokoknya Anda tinggal duduk aja. Ya nanti ada ya pokoknya ada waitress yang menservis Anda lah, melayani ya. Anda tinggal duduk manis aja lah, tinggal nikmatin acaranya ya. Kalau dipanggil Anda maju ke atas panggung. Oh, misalkan panggil siapa ya? Si A, si B. Wah, maju dengan musiknya deng 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 deng. Wah, keren banget. Ya, saya sih nggak sabar sih. Keren. Iya. Oke, kita semua nggak sabar nih Pak Leo, pengen Gatel banget gua. nih ke Bali. Nggak Dan sabar. Bapak Ibu yang pasti ya, Bapak Ibu tadi Pak Leo bilang tinggal 1 bulan lagi ya Bapak Ya, Ibu 1 untuk bulan. mengejar trip Bali, dan ini bukan trip sembarang trip ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya kalau Bapak Ibu pergi sendiri nggak bakal ngerasain pergi sama LWG ke Bali, dan ini sudah di-set. Beda. Semua itinerary-nya sudah di-set memang untuk destinasi yang rame-rame, yang bisa ngerasain keseruan bareng-bareng yang nggak akan dirasain kalau Bapak Ibu pergi sendiri ya. Iya, sip. Begitu fasilitasnya Betul. keren semuanya. Apalagi ini Bapak Ibu menerima reward. Waduh, kapan lagi Bapak Ibu nggak jalan ke Bali rame-rame sama timnya dan merayakan kemenangan Bapak Ibu semua di Bali ya. Kita tunggu Iya. ya. Oke, Saya kasih nah itu bocoran dikit. Iya Pak. Saya kasih bocoran dikit. Nanti kita di Bali, trip Bali, nanti kita nginep 5 hari 4 malam itu di Hotel Bintang 5. Itu udah pasti. Hotelnya Bintang 5 ya, bukan 4 bintang 4 atau bintang 4,5 gitu. Nggak ada, 5 gitu ya. Kalau udah 6 deh. Cuma kan nggak ada ya, mentok Bintang 5. Oke. Itu satu. Yang kedua, itu nanti kita akan diajak jalan-jalan, terus ada makan ya, nanti makannya di atas kapal. Oh, itu bocoran ya. Kapalnya kapal cruise ya, bukan kapal getek ya, teman-teman ya. Itu bukan mewah itu. Ya. Di kapal cruise. Wah, nanti juga banyak surprise-nya. Aduh, luar biasa deh. Pokoknya Anda banyak surprise-nya deh. Ya, Anda harus ikut deh. Benar. Kapan lagi Wajib. menciptakan momen seumur hidup sekali ya sama tim Anda, merayakan kejayaan Anda di LWG bareng-bareng di Bali dengan fasilitas yang luar biasa. Ini pasti nggak akan terlupakan ya. Nah, kalau Anda tembus, nah saya kasih saran Anda ya. Saran Anda, ini kan 5 hari 4 malam biasanya tuh orang itu kan kalau pergi kan ya bawanya mungkin cuma 5 pakaian ya. Saran saya bawa 15 pakaian teman-teman ya. Bisa foto ya, karena banyak spot-spot itu yang sangat bagus lah. Pokoknya instagramable banget ya. Iya.
Bawa Yang koper pasti gede, udah kayak koper ke luar negeri. pokoknya Bapak Ibu tinggal beres, ada fotografer, ada videografer, tapi Yes. jangan lupa ya Bapak Ibu, itu semua Instagramable. Jadi Bapak Ibu kalau bisa bawa memorinya, memori handphonenya juga jangan baju doang yang banyak ya, memori handphonenya juga harus banyak nih Bapak Ibu. Betul, Pasti betul. keren-keren banget ya Iya, foto-fotonya ya. oke. Iya, itu tadi keseruan. Aduh, ini excited banget ya teman-teman kita juga di sini ya, pengen banget ngerayain di Bali. Dan tadi bener banget Pak Sadra sudah menjelaskan kekuatan dari bisnis MLM. Ada 7 tadi ya keunggulannya, dan itu kekuatan bisnis MLM yang tidak ditemukan di jenis bisnis lain. Percaya deh Bapak Ibu ya. Bahkan 7 itu kata Pak Sadar sebenarnya masih banyak, tapi kita bisa sebulan kali ya tiap hari ngebahas keunggulan bisnis LWG. Nah, tadi udah diringkas dengan sangat sederhana dan simple banget oleh Pak Sadra, dan Bapak Ibu berada di bisnis LWG seperti yang Pak Leo bilang ya, itu sudah paling tepat. Sudah MLM ini punya kekuatan tersendiri ya, yang kekuatannya itu banyak sekali, termasuk tadi Bapak Ibu berada di LWG, itu kekuatan bisnisnya lebih double lagi. Karena apa? Bisnis LWG mempunyai produk-produk yang memang berkualitas, dan tadi Pak Sadar bilang produk kesehatan itu paling omsetnya paling tinggi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu berada di bisnis LWG itu sudah paling tepat banget ya. Dan juga sistemnya juga sudah sangat bagus ya. Bonusnya jelas ya. Yang pasti sharing manfaatnya juga terasa ya. Bapak Ibu pasti banyak banget nih yang udah ngerasain manfaat produk LWG, akan lebih mudah lagi, akan lebih bisa pede lagi ngejelasin bisnis LWG. Karena apa? Produknya berkualitas semua Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu yang mau bertanya malam ini silakan ya di chat. Tadi ada pertanyaan juga nih. Nah ini kita jawab aja deh. Mungkin ada penanya yang baru banget nih, pengen tahu bisnis LWG ya. Wah, keren banget deh ya kalau nanti bergabung dengan benar-benar bergabung dengan LWG, bisa ngerasain bagaimana benar-benar ngerasain bisnis ini, bisnis yang sangat ideal. Nah, ini pertanyaannya simple. Sebenarnya ini bisnis LWG mulainya modalnya ini berapa sih? Oke, siapa nih yang ingin jawab? Pak Sadra, boleh deh. Ya, start dari paket silver, belanja satu produk senilai 2,5 juta aja udah bisa mulai. Kalau mau tanya mulai dari mana ya, tapi saran saya adalah Anda belanjalah produk yang Anda butuhkan untuk bergabung gitu loh. Jadi Anda punya keluhan kesehatan apa nih? Nah, Anda perlu konsultasi ke orang yang ngundang Anda. Oke. Jadi biar Anda nanti kalau bergabung di paket platinum misalkan ya, Anda belanja itu produk-produknya itu kepake gitu. Untuk Anda, untuk keluarga, seperti itu. Ya, jadi kalau bicara mulai dari berapa ya, mulai dari 2,5 juta aja udah bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan yang ideal, ya Anda harus belanja produk yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Rata-rata sih teman-teman belanjanya itu ya bisa beberapa juta ya. Ada yang langsung biar bisa dapat bonus maksimal kan, langsung aja paket platinum gitu loh. Ya 7.500 BV ya berkisar 10 sampai 15 juta. Seperti itu. Konsultasi ya kepada orang yang undang Anda, produk-produk apa aja yang cocok untuk Anda konsumsi. Gitu dia, yang Anda pakai. Iya. Benar kan? Jadi LWG itu semua kasih kemudahan deh. Dari mulai 2,5 juta aja, nih udah bisa punya bisnis LWG dengan bonus tadi Pak Leo sampaikan sampai miliaran bonus reward-nya dari LWG. Belum lagi bonus-bonus harian, bonus-bonus penjualan produk, bonus-bonus, wah banyak deh di LWG bonusnya. Dan dibayarnya cash, nggak pakai ngutang tuh kata Pak Leo ya. Oke, langsung aja Pak join, langsung bergabung menjadi keluarga LWG, hubungi pengundangnya malam ini, nanti bagaimana konsultasinya. Pokoknya Bapak yang penanya ini join dulu deh ya, punya semangatnya dulu, dan nanti tinggal bersama tim dan upline-nya ya yang akan bergerak. Nah, jadi tenang aja Pak, akan banyak diajarin macam-macam di LWG ya untuk bisnisnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam Pak Sadra, Pak Leo.
Pak, apakah memungkinkan bisnis LWG atau bisnis MLM ini merekrut kaum milenial? Karena yang saya lihat banyak juga dan lebih banyak bukan kaum milenial lah Pak istilahnya gitu. Jadi apakah memungkinkan nggak sih Pak bisnis MLM ini kita menyasar pada kaum milenial? Ya, silakan Pak. Siapa? Pak Pak Leo. Sadra deh. Ya saya. Bisa dong, saya kan milenial. Pengennya milenial. Saya masih 20-an tahun, teman-teman. Ya, bisa dong. Ya bisa. MLM itu nggak melihat yang tadi saya bilang ya, kelebihan yang kedua itu. Jadi siapapun juga bisa join. Tidak ada diskriminasi, mau anak muda, anak tua, ya mau wanita, mau laki-laki, semuanya bisa. Ya kebetulan aja di LWG itu memang mayoritasnya wanita misalkan, tapi nggak tertutup kemungkinan milenial bisa banyak ya, mulai dari Anda gitu. Ya, cuman gaya bicaranya lah mungkin ya agak jaksel dikit mungkin waktu ketemu ya, biar dia itu cocok dengan Anda ngobrolnya, pakai jujurly, literally seperti itulah ya waktu ngobrol dengan mereka. Ya itu aja, Anda pendekatan dengan mereka, cari tahu needs mereka apa. Ya. Dari sana ya Anda bisa tawarkan produk ini kepada mereka, tawarkan peluang ini juga kepada mereka. Jadi ya singkatnya ya bisa, siapapun juga bisa. Justru makin heterogen ya makin sehat bisnis kita gitu loh ya. Gitu. Pak Leo mungkin ada tambahan ya nanti. Oke, nah jadi enaknya bisnis MLM itu ya bisa ya sasarannya tuh bisa dari mana aja ya. Jadi Ya. mau milenial, mau apalagi tuh Pak X, Y, Z ya, semua bisa masuk ya. Intinya itu adalah bagaimana Bapak Ibu ya bisa punya strategi mengembangkan bisnis yang Bapak Ibu jalankan saat ini ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat malam Pak, ini kan zamannya sosmed, zamannya digital marketing Pak. Nah saya kebetulan tidak ahli nih Pak di digital marketing, tapi pengen menjalankan dan mempromosikan bisnis LWG ini ke digital marketing. Nah saya ini ibu-ibu rumah tangga Pak, yang cuma mainan Facebook dan WhatsApp. Bagaimana sih Pak cara melakukan digital marketing yang paling mudah aja Pak untuk bisnis LWG atau bisnis MLM? Ya, silakan Pak Sadra. Oke. Kalau kita tidak ahli, Anda mau belajar lagi itu butuh waktu panjang. Dan menariknya di MLM itu Anda seandainya tidak ada sosial media pun kita bisa sukses di MLM, dan terbukti banyak orang-orang yang sukses di MLM tanpa digital marketing. Kalau Anda mau memaksimalkan internet seperti sosial media, yang paling sederhana itu adalah ya Anda kenalan dengan orang-orang dari sana. Facebook saya nggak tahu, saya nggak pernah gunakan Facebook. Facebook saya aja udah nggak saya pakai sama sekali ya, udah banyak sarang laba-laba di sana. Jadi kalau mau kenalan sama orang ya dari Instagram gitu loh. Ya share, like, komen, Anda komen foto-foto mereka, kemudian Anda ajak ngobrol. Ini singkatnya ya, Anda ajak ngobrol. Setelah itu baru nanti Anda arahkan mereka, mungkin kalau udah ngobrolnya enak, Anda arahkan mereka bahwa Anda itu punya produk ya, Anda kasih lihat produk-produk kita seperti itu. Ya, itu yang paling singkat sih. Nah, saya yakin ini banyak sekali teman-teman sekalian yang di LWG juga jago ya promote produk-produk di Instagram khususnya. Nah, Anda boleh tuh coba atur waktu ketemu dengan upline Anda minta tips dari mereka. Gimana nih bisa branding produk-produk di sosial media, di Instagram terutamanya ya. Nah, nanti Anda pasti akan dengan senang hati diajarin sama upline Anda. Itu dia. Ya. Saran saya sih seperti itu ya, karena kalau mau bahas detail itu butuh waktu panjang, dan saya yakin upline Anda punya keahlian yang lebih di sana. Itu dia. Ya, yang paling simpel yaitu kenalan sama orang, ngobrol,
enak diajak ngobrol, ya Anda bisa tawarkan produk gitu. Tapi lihat kebutuhan dia itu apa gitu loh, niche-nya apa. Sesekali Anda bisa post Anda lagi pakai produk seperti itu, ya penting ya. Tapi kalau misalkan follower Anda tidak banyak, ya Anda harus follow orang gitu loh, follow orang dan buat mereka itu aware dengan Anda, like foto mereka beberapa biar mereka itu notice bahwa Anda itu ada gitu, Anda itu sedang ngobrol dengan mereka. Nah, lihat aja siapa yang respon ke Anda. Dari banyak yang Anda follow, nanti beberapa di antara Anda mereka juga akan follow Anda. Ya, seperti itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan sih. Iya, oke. Yang pasti untuk bergerak Oh iya, digital sorry, tambahan ya. Jadi Anda teman-teman bagi Anda yang apalagi yang belum punya pengalaman di media sosial ya, Anda jangan fokusnya malah di sana gitu loh. Offline bisa dijalankan ya. Anda punya banyak daftar nama. Nah, itu ditelepon dulu secara offline, ajak mereka ketemu di Zoom atau apalah, ajak ketemu misalkan. Nah, itu dimaksimalkan. Jadi Anda fokus di kekuatan Anda. Kalau Anda sadar bahwa di sosial media itu Anda masih harus belajar, jangan malah Anda habiskan waktu di sana. Sehingga daftar nama Anda yang ada itu digarap sama orang lain gitu loh. Sama distributor LWG yang lain, malah sama MLM lain gitu loh digarap gara-gara Anda terlalu fokus mau belajar nih gimana bisa prospek secara online gitu loh. Daftar nama yang ada malah Anda nggak garap. Nah, itu yang diutamakan dulu. Kekuatan Anda di sana, garap di sana. Iya. Sambil belajar dari upline Anda yang ngerti promote produk di LWG gitu loh. Iya, jadi jangan malah jadi mensia-siakan kekuatan yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Iya. Malah fokus ke hal lain ya, yang sebenarnya memang bisa tapi yang kekuatan intinya gitu ya Pak ya, malah jadi mandek gitu ya Pak ya. Iya. Internet itu bisa banget. Saya sayang banget dulu kan saya memulai MLM kan dengan 20 daftar nama aja kan, udah nggak pilih-pilih gitu loh. Tapi sayangnya di masa itu nggak ada yang namanya Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi saya mau nambah daftar nama itu ya harus ke Tokopedia sih, gimana caranya? Ke Gramedia maksudnya. Ya, ke Gramedia, kenalan sama orang, sengaja antrian di bank untuk bisa ngobrol sama orang. Nah, untuk zaman sekarang Anda nggak perlu lakukan itu, juga bisa gitu loh. Lakukan prospecting secara online di sosmed. Nah, itu enaknya. Tambah daftar nama itu bisa banget. Nah, nanti dari sana baru Anda hangatkan mereka, ya, hangatkan jadikan warm market, baru nanti Anda bisa tawarkan produk dan peluang. Panjang prosesnya, makanya kekuatannya itu kalau misalkan masih di offline, daftar nama Anda masih banyak, garap dulu di sana sambil belajar online-nya gitu. Iya, Itulah. oke, siap Pak. Sekarang, nah ini pertanyaan untuk Pak Leo ya. Selamat malam. Kenapa LWG nggak bisa order by system gitu ya, seperti MLM lain, transfer langsung ke perusahaan dan lain-lain gitu, kenapa nggak bisa? Oke, silakan Pak Leo dijawab. Sistemnya beda, teman-teman. Kalau kita kan LWG kita menggunakan sistem stokis, ya. Jadi kalau mau order ke stokis aja, jangan ke perusahaan. Memang aturannya begitu. Setiap perusahaan itu punya punya SOP yang berbeda, gitu. Ada kok MLM dari luar negeri pun masuk ke Indonesia dia masih menggunakan stokis, masih ada, ya, gitu. Jadi memang ada yang langsung ke perusahaan, ada juga yang pakai sistemnya stokis, ada, ya. Dan itu nggak jadi masalah kok, teman-teman ya. Yang jadi masalah itu kalau Anda order, terus stokis Anda kirimnya itu seminggu kemudian. Nah, itu jadi masalah. Tapi kan stokis Anda kan juga gercep semua, nggak ada masalah. Ya, itu kalau stokis bermasalah kayak begitu, ya, seminggu kemudian baru dikirim. Tapi kalau pagi order, siang dikirim, itu stokis nggak bermasalah. Itu stokis oke gitu loh, teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Anda nih. Anda sebagai member atau sebagai konsumen, udah pernah order belum? Kalau udah pernah order, ordernya berapa kali? Gitu. Makanya sering-sering order. Kalau sering-sering order jadi tahu stokis Anda itu cepat gitu loh. Ya, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya mau order ke perusahaan kayak mau order ke stokis, selama pengirimannya cepat itu nggak ada masalah, teman-teman ya. Buat Anda tuh nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah buat stokis adalah lu kapan ordernya gitu. Kalau cuma sekali seumur hidup ya gimana gitu. Ya. Order dong, gitu aja.
Oke. Iya. Iya, oke. Nah, semua perusahaan pasti ada beda-beda sistem ya, dan justru dengan adanya order dari stokis malah lebih cepat karena bisa jadi domisili yang terdekat adalah stokis Anda. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sepertinya minta tips nih. Selamat malam, Pak. Kan sering juga ya, Pak, ketika kita prospek, banyak gitu, ya nggak banyak juga sih, tapi ada lah Pak ya, yang menunda-nunda join, menunda-nunda beli. Nah, ini dalam waktu menunda-nunda ini, apakah lebih baik saya tunggu atau saya harus bergerak lagi Pak ke orang ini? Karena suka ada aja yang bilang nanti dulu, nanti dulu. Nah, bagaimana saya memanfaatkan waktu menunda-nunda bagi prospek yang saya temui? Itu namanya Anda lagi di PHP. Ya, Anda mau tunggu, bonus Anda nggak ada lah. Oke? Jadi jangan pernah nunggu prospek. Anda harus presentasi, ketemu orang terus. Ya, kalau Anda punya waktu, ya biasalah ya, kita presentasi hari ini belum tentu orangnya belanja produk kan, belum tentu orangnya join kan. Nah, besok lusa Anda kontak mereka. Misalkan mereka, oke, bentar ya, saya banyak alasan lah. Anda jangan tunggu terus, tapi nggak prospek orang lain, daftar nama Anda itu digarap orang lain, bos. Ya, jadi Anda harus hari ini prospeksi A, besok prospeksi B, besok lagi prospeksi C. Jalan terus. Jangan A kemudian nunggu, mana ya dia nggak balas chat saya ya, katanya mau nih, dia mau tanya istrinya dulu nih, gimana ya, saya mau presentasi si B nih, gara-gara dia nggak ambil keputusan, saya nggak presentasi B, ya jangan dong. Oke, presentasi semua orang seterusnya, secepatnya Anda lakukan presentasi. Ya, nanti dari orang-orang yang presentasi itu nanti ada yang mau belanja produk gitu loh. Jangan nunggu. Nah, sambil nanti Anda presentasi orang lain, Anda tanya lagi kabarnya. Seperti itu ya, tapi tetap jangan menunggu terus. Anda harus terus bergerak. Dari statistik dari 10 orang, ini dari pengalaman saya ya, dari 10 orang yang dipresentasi biasanya 1 sampai 2 orang yang mau gitu loh. Nah, Anda gimana bisa 1-2 orang mau kalau Anda cuma nggak gerak, cuma 1-2 nggak gerak-gerak gitu. Angkanya nggak ada. Nah, itu tips saya, Pak Leo, mungkin ada tambahan. Jadi gini, memang betul tuh apa kata Pak Sadra. Jadi harus prospek ke banyak orang. Kalau kita prospek ke banyak orang, nggak akan ada muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk untuk ngurusin orang-orang lain, gitu teman-teman. Ya, jadi nggak ada cara yang pasti gitu ya, nggak ada cara yang pasti prospek 100 orang 100-100-nya join tuh nggak ada. Ya, bisnis apapun sebenarnya nggak ada yang semua orang Anda tawarkan semuanya pada beli. Itu nggak ada teman-teman ya. Sama aja kayak Anda buka toko baju gitu ya. Ketika ada calon konsumen masuk ke dalam toko Anda, dia lihat baju Anda, dia lihat celana yang Anda jual, udah dicoba, tahu-tahu nggak jadi gitu. Itu kan sama aja kan Anda kan ditolak. Ya kan, calon konsumen Anda tuh nggak jadi beli gitu, nggak jadi konsumen. Itu kan sama aja ada ditolak. Pertanyaan saya, toko Anda langsung tutup nggak gara-gara itu orang? Kan enggak, ya tetap aja buka. Ya, dengan calon konsumen yang berbeda yang masuk ke dalam toko Anda. Pasti setiap Anda buka toko ya pasti akan ada yang mau beli produk yang Anda jual, itu pasti. Maka dari itu harus perbanyak orang yang Anda prospek. Jangan Anda terus-terusan prospek ke orang yang sama gitu. Harus cari terus. Ya, kita nggak bisa nunggu orang itu mau join. Ya, tak cari terus saja, nggak ada masalah. Masih ada, tadi kata Pak Sadra, 273 juta penduduk Indonesia, teman-teman, yang butuh kesehatan sama butuh awet muda gitu. Ya, itu dari saya. Negara kita itu gede banget, tapi omset MLM itu masuk 10 besar aja kita belum masuk gitu loh. Ini artinya sebuah kesempatan yang sangat besar. Jadi Anda harus ya ingat inilah, jalankan MLM ya, kerjaan kita kan memang prospek ya, cerita orang, presentasi follow up. Ingat sewaktu presentasi follow up itu Anda di pikiran Anda itu adalah kuantitas, jumlah, jangan pikir kualitas doang gitu loh ya. Kuantitas dulu, perbanyak. Dari perbanyak Anda ketemu orang, ya Anda akan dapat beberapa orang yang mau tertarik untuk belanja. Gitu. Kalau enggak nanti ada stres. Kok nggak mau ya, aku nggak mau ya. Gitu.
Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya. Selamat malam, Mbak. Di industri MLM, apa diperbolehkan untuk iklan nggak di sosmed seperti Facebook Ads atau Instagram Ads gitu? Boleh? Boleh. Boleh Singkat ya. ya jawabanku ya. Ya, boleh. Boleh ya. Ya. Jadi depends on kontennya ya, Ya. karena memang Facebook dan Instagram itu ada rules Ya. mengenai peraturan konten iklan ya, dan ini mesti dicermati bagi para pengiklan siapapun ya, bukan hanya MLM saja ya, tapi maksudnya penggerak MLM baik itu member atau perusahaan, tapi juga tahu saya itu siapapun juga harus memperhatikan itu ya, ada term and condition-nya. Nah, itu saja yang dilihat rules-nya ya bagi yang Tambahan, kalau Anda tawarkan ini MLM cara cepat kaya, udah pasti ditolak iklan Anda. Ya, Iya. jadi yang kayak gitu itu pasti nggak akan bisa. Ya, lebih cocok sih jual produk itu bagus ya. Anda mau jual hidrogen atau apapun lah produknya bisa dengan ads efektif kalau misalkan Anda sudah menemukan keywords-nya bagus gitu loh. Dan juga nggak bisa overclaim, nggak bisa obat ini dijamin akan menyembuhkan COVID dan lain sebagainya. Selesai, Anda nggak akan diterima gitu loh. Sama seperti Anda lihat ya, brosur-brosur kita itu kan nggak ada overclaim kan, semuanya tulisnya membantu ini membantu itu. Nah, Anda harus baca terms-nya kalau misalkan kita menawarkan suplemen, bahasa-bahasa yang cocok itu apa. Ada beberapa tim saya juga seperti itu. Mereka iklan, bisa dapat orang yang belanja hidrogen seperti itu. Saya tanya, dari mana? Oh, dari Facebook Ads, Kak. Katanya seperti itu. Iya. Ya, not bad. Bisa. Saya juga beberapa contoh melihat Facebook Ads dan Instagram Ads ya mengenai training dari para pelaku MLM. Nah, itu boleh sekali misalnya Anda punya training atau punya informasi untuk belajar bisnisnya ya. Itu bisa juga di Ads ya, asal tidak keluar dari persyaratan Facebook dan Instagram Ads-nya itu sendiri. Nah, ini ada lagi pertanyaan terakhir ya yang akan ditanyakan. Oke, Pak, saya mau lebih jelas lagi mengenai arti dari passive income. Karena memang yang saya dengar ketika kita bisnis MLM bisa dijanjikan mendapatkan passive income. Itu sih yang saya sering banget dapat brainstorming. Sebenarnya passive income itu, Pak, ketika kita sudah tidak lagi menjalankan pekerjaan itu atau kita tidak menjalankan MLM itu, kita masih bisa dapat income-nya, atau kita masih harus tetap bekerja terus, Pak, sampai di atas, sampai kita mendapatkan penghasilan. Apa sih, Pak, sebenarnya passive income ideal itu, Pak? Ya, sesuai dengan namanya ya, passive income, yaitu penghasilan yang bisa Anda dapatkan terus walaupun tidak bekerja lagi gitu loh. Nah, di MLM memungkinkan sekali kalau Anda bisa bertemu dengan satu orang, misalkan di LWG ya, satu orang di kaki kiri Anda itu stabil, kuat banget. Mereka itu bisa jalan tanpa Anda bantu lagi, udah mandiri banget gitu loh, nggak melibatkan Anda, mereka udah juga bisa besar. Kemudian kaki kanan juga seperti itu, kuat banget. Dua kaki ini jalan terus. Nah, Anda nggak kerja kan dapat duit gitu loh. Nah, itu yang namanya passive income. Tapi untuk proses menuju ke sana memang tidak mudah ya. Ada perjuangan, ada pengorbanan yang Anda harus lakukan. Anda juga harus mengajar, mencari orang-orang yang bagus agar dua kaki ini bisa jalan gitu loh. Nah, berapa lama passive income ya tergantung gitu loh. Ya. Intinya ya passive income artinya seperti itu. Anda tidak bekerja tapi bisa terus mendapatkan penghasilan gitulah. Nah, cuman kestabilannya itu yang harus dijaga gitu loh. Sometimes ketemu dengan jaringan yang kelihatannya bagus tapi 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian malah jaringannya rontok. Itu bisa terjadi ya. Awalnya passive income tapi gara-gara ada problem seperti itu nggak passive income. Ya kita harus kerja bangunkan bisnisnya lagi. Tapi intinya MLM sangat bisa untuk passive income. Iya, tapi juga jangan sampai sudah ada di atas, jangan sampai runtuh ya Pak ya, yang di bawah gitu ya Pak. Jadi tetap harus ada tanggung jawabnya semuanya ya Pak ya. Ya, ya bukan berarti tidak kerja sama sekali lah ya. Kalau tidak kerja sama sekali juga percaya sama saya lah, itu membosankan banget hidupnya gitu loh. Iya benar. Kalau minta saya 1 minggu break gitu ya, setelah itu 1 bulan break, 2 bulan break,
bisa gila saya. Artinya karena kita udah terbiasa ya. Kita hidup ini kan bukan hanya untuk kalau kita udah passive income nggak kerja lagi, kita mau foya-foya what for gitu loh. Ujung-ujungnya kita akan berpikir kan, ya lebih baik kita gunakan apa yang sudah kita miliki, skill kita untuk membantu orang lain lagi, ya kita temukan lagi gitu loh, passion kita. Lebih tepatnya sih freedom ya. Freedom itu artinya kita bisa melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita suka. Kita lagi bosen liburan, ya kita mau kerja, kita kerja. Tapi di saat kerja itu bukan kerja karena terpaksa lagi gitu loh, tapi kita kerja karena kita mau kerja. Gitu. Iya, oke. Wah, ini ada pertanyaan nyusul, satu lagi aja ya, mungkin bisa dijawab dengan singkat saja oleh para pembicara kita malam ini. Selamat malam Pak, ini kan belakangan ini semua harga bahan pokok udah mau naik lagi nih Pak, kayaknya udah susah gitu perekonomian. Apakah jika saya menawarkan bisnis MLM di saat ini merupakan saat yang tepat, dan bagaimana meyakinkan calon prospek saya ketika situasi perekonomian lagi seperti ini, Pak? Pak Leo atau saya? Pak Leo. Gantian saya ya, Pak. Ya. Oke. Itu minyak goreng ya? Mungkin, Pak. Itu kayak udah pasti deh, Pak. Jadi minyak goreng itu bedakan minyak goreng sama minyak dunia ya. Memang minyak dunia itu naik. Ya. Naik karena apa? Karena perangnya di luar, bukan di Indonesia. Kemarin kalau Anda ikut trainingnya dari Bu Christine, kalau yang luar-luar itu nggak gitu ngaruh sih sebenarnya sama yang Indonesia. Nah, kalau minyak goreng itu kan dari sawit ya. Nah, minyak goreng ini sekarang juga harganya minyak goreng itu semua udah ada kok. Cuman memang harganya lebih tinggi gitu kan. Jadi apalagi ini kan udah mau masuk bulan puasa, biasanya tuh harga-harga sembako tuh naik sih gitu loh. Naik bukan berarti penghasilannya pada turun, enggak gitu juga. Tetap akan ada market-marketnya, teman-teman ya. Kemarin saya baru ketemu sama orang ya, dia itu orang bagian legal di developer properti. Ini properti ya, bukan minyak goreng teman-teman. Ya, minyak goreng paling harganya berapa ratus ribu gitu ya. Ini properti kan miliaran ya, bahkan sampai puluhan miliar. Kutanya, properti gimana selama Omikron ini? Naik Pak. Hah? Saya bilang, naik. Dalam pikiran saya tuh, properti itu pasti jatuh, properti itu pasti hancur gitu loh, karena pandemi, orang nggak ada duit kan, kita pikir begitu, gitu ya. Ternyata naik Pak. Justru selama pandemi ini naiknya cukup signifikan, gitu teman-teman. Properti loh teman-teman, yang nilainya miliaran. Terus kutanya, kenapa ya Pak bisa naik properti? Ya sekarang orang-orang yang udah kalangan menengah ke atas, mereka itu tetap penghasilannya terus jalan selama pandemi. Tapi mereka nggak bisa holiday. Mereka nggak bisa spend uang tuh buat jalan-jalan. Akhirnya mereka keluarin uang itu buat beli emas, buat beli aset, buat beli properti, buat beli sepeda, buat beli mobil, buat beli jam tangan, buat beli. Anda tahu nggak barang-barang branded yang kelasnya yang mereknya LV, Hermes, Chanel, ya, itu penjualannya naik berkali-kali lipat teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, saya minta tolong sama Anda, coba deh Anda lihat pandangan Anda itu lebih luas lagi deh ya, jangan hanya ngelihat hanya dari berita aja. Wah, minyak goreng naik, PPN dari 10% naik jadi 11%. 10% atau naik jadi 11%, itu naiknya cuma 1% teman-teman ya. Nah, maka dari itu yang paling penting tuh zaman sekarang itu bukan mengecilkan pengeluaran ya. Yang paling bagus, yang paling keren, yang paling penting itu adalah membesarkan penghasilan. Maka dari itu Anda butuh penghasilan tambahan itu dari Anda jalankan bisnis MLM LWG ya. Anda jalankan bisnis MLM LWG itu tidak menghentikan pekerjaan utama Anda kok. Anda masih kerja, silakan, nggak masalah. Anda masih buka toko, silakan. Anda masih online shop, silakan online shop, nggak ada masalah. Anda mau jadi YouTuber, nggak apa-apa. Jadi selebgram, nggak masalah, gitu loh. Jalanin MLM itu Anda bisa LWG itu Anda jalankan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Syukur-syukur bisnis MLM bonusnya Anda ini
bisa menjadi penghasilan utama yang kedua. Syukur-syukur jadi penghasilan utama yang pertama. Bisa aja. Ya, jadi nggak hanya penghasilan tambahan, tapi jadi penghasilan utama yang pertama atau yang kedua. Bisa aja seperti itu, teman-teman. Ya, jadi coba deh. Ini sekarang ini orang kaya makin kaya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena mereka ngikutin perkembangan zaman. MLM, saya kasih tahu teman-teman ya, orang biasanya kalau udah jalanin MLM dan dia berhasil, mereka tuh males loh jalanin bisnis konvensional. Karena mereka tahu, lebih ribet, lebih rumit jalanin konvensional dibandingkan MLM. Orang kalau udah jalankan MLM ketika berhasil, itu enak banget hidupnya. Nikmat, ya, waktu dia yang atur, fleksibel. Ya, jadi benar kata Pak Sadra, jadi freedom hidupnya dia, teman-teman. Inilah hasil yang ketika Anda jalankan MLM, yaitu di LWG, teman-teman. Sama-sama makanya kita jalankan. Jadi ketika Anda jalankan LWG, nggak usah 1 tahun deh, 1, 2, 3 bulan, itu harga minyak goreng jadi makin murah. Tenang aja. Harga sembako Anda jadi makin murah. Orang lain bilang mahal sembako, wah Pak, naik 10%, 20%. Kalau ketika Anda jalankan LWG, Anda jalanin dengan serius, itu harga sembako kok jadinya lebih murah 50% ya Pak ya. Saya tuh kalau beli minyak goreng Pak, saya nggak lihat harga Pak, ambil langsung masuk keranjang Pak, nggak pusing. Saya kalau beli baju Pak, biasanya baju di Matahari, sekarang saya beli baju di Zara Pak, langsung ambil Pak, nggak lihat tag name tag apalah, nggak lihat harga, langsung bungkus Pak, bungkus bawa pulang, gitu. Nah itu keren teman-teman, itu perubahan hidup yang meningkat, gitu loh. Jangan kemarin lihat harga baju, sekarang lihat harga minyak goreng gitu loh. Ya, harusnya kita berubah lah mindset kita. Ya, pasti ada jalan lah. Makanya solusinya salah satunya adalah kita sama-sama jalankan serius dengan di bisnis LWG ya. Ingat teman-teman, terakhir dari saya deh. Ini penutupan ya. Ingat promo kita sebentar lagi 1 bulan Anda harus kerja dengan serius. Gitu ya. Jangan mikirin aduh ntar gue mau holiday kemana. Ini kan perjalanan pesawat udah nggak usah antigen, nggak usah PCR. Ingat Anda punya tugas, Anda punya goal. Ya, Anda punya target yang dari awal Anda sudah buat. Ya, Anda harus tembus target Anda dulu, gitu ya. Kita nanti akan holiday juga kok. Oke, teman-teman. Oke, luar biasa Pak Leo. Ya, itu tadi wah seru banget ya kalau tiap hari Senin kita ngobrol, diskusi, tanya jawab sama 2 founder kita. Banyak banget nih ilmu yang kita dapat ya kalau kayak gini ya. Pembicara kita luar biasa, kayaknya kalau diterusin nih pengen ngobrol terus gitu sama para founder kita ini ya, karena banyak banget nih ilmu-ilmu yang kita dapat ya. Nah, itu tadi sebagai penutup Pak Leo sudah kasih penjelasan juga, Pak Sadrak juga sudah. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, tiap hari Senin kita akan ngobrol-ngobrol bareng, diskusi bareng, pembicara kita juga akan kasih materi-materi yang tentunya bakal banyak banget nambahin kita ilmu juga, berbisnis dan juga kalau Bapak Ibu bisa menduplikasikan materi pembicaraan dari para pembicara kita malam ini, wah pasti ya Bapak Ibu ya keren banget nih ketemu prospeknya. Oke terima kasih Pak Sadra dan Pak Leo, terima kasih juga para peserta kita malam ini ya. Jangan lupa hari Rabu tetap ada training LWG juga dengan tema yang lain dan juga tentunya hari Jumat akan ada Hydrogen Talk. Jangan lupa ya Bapak Ibu, jangan lupa ini 1 bulan lagi. Sebentar. Iya, Bu Ira, sorry. Kejar Bali nih. Iya, gimana Pak? Teman-teman, hari Rabu ya, kalau Anda mau belajar tentang trading, belajar ya. Saya bukan ngajak bukan maksa ya, tapi kita belajar ya, belajar dunia derivatif, yaitu belajar trading. Itu nanti ada pakarnya, ada edukatornya sama regulator, ya ada saya juga. Nanti hari Rabu jam 7:30 malam. Kita belajar aja sama-sama. Oh ya, nanti juga pas hari Rabu itu ada testimoni ya. Jadi nggak cuma konten aja testimoni. Ini yang orang udah ikut trading ada testimoninya. Ya, ntar Anda lihat aja sendiri lah. Orang-orang yang masuk di sini dari berbagai latar belakang kok. Ada orang dari bank, ada orang ya ada ibu rumah tangga macam-macam lah. Ya, nanti ada testimoni ya, Bu Ira. Gitu. Testimoninya nanti dia cerita setelah saya trading selama 1 bulan ini asam urat saya turun katanya gitu ya. Asam urat turun bener. Apa hubungannya? Ya. Sakit mas saya udah sembuh bisa aja kan dia kan lihat duit Pak. Iya betul. Iya. Oke ya sesak napas aja di normal. obatnya duit. Oke itu nanti hari Rabu dan hari Jumat ada Hydrogen Talk ya. Wah keren banget LWG datengin training pakai regulator nih. Wah ini luar biasa pasti ya. Oke
Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di training-training LWG selanjutnya dan juga Bye-bye. Hydrogen Talk LWG selanjutnya. Selamat malam, Ya. salam sukses selalu. Malam semuanya. Bye.